Sementara itu, di tempat lain, kepala sekolah Oh Dae-hwan duduk diam mendengarkan suara di seberang telepon yang terdengar tak percaya. Seseorang melaporkan bahwa seorang siswa yang bahkan tak masuk peringkat 10 besar sebelumnya, kini menduduki peringkat pertama. Tapi Oh Dae-hwan menjawab dengan tenang, mengakui bahwa siswa itu memang cerdas, tapi ia tak menyangka kemajuan secepat ini. Suara dari seberang telepon terdengar sinis menuduh Oh Dae-hwan telah membantu siswa itu secara tidak adil. Namun, Oh Dae-hwan dengan tenang membantah. Ia menegaskan bahwa ujian dilaksanakan secara adil tanpa campur tangan. Bahkan, ia menekankan siswa bernama Hyun Sung itu tidak pernah mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Semua kemampuannya murni dari pembelajaran di kelas. Setelah menutup telepon, Oh Dae-hwan berbincang dengan Kim Yung Chul. Mereka mengakui bahwa ujian kali ini memang sangat sulit hingga hampir mustahil mendapatkan nilai sempurna. Namun, mereka tak bisa menyangkal bahwa Hyun Sung telah melakukannya. Oh Dae-hwan begitu yakin bahwa masa depan Hyun Sung akan sangat cemerlang sebagai peringkat tertinggi ujian masuk universitas, dan itu akan menjadi simbol kejayaan sekolah mereka. Namun, di balik semua optimisme itu terselip kekhawatiran. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah firasat yang cukup sulit dijelaskan. Ia takut jika dunia tahu bahwa siswa dengan nilai tertinggi di negeri ini ternyata menyimpan sisi gelap sebagai pembuat onar, maka semua reputasi yang telah susah payah dibangun akan hancur seketika. Tapi kemudian, Oh Dae-hwan menatap langsung ke arah Kim Yung Chul. Ia mengingatkannya dengan nada serius bahwa sejak awal ia telah diperintahkan untuk terus mengawasi Kim Hyun Sung dengan sangat ketat. Kim Yung Chul sempat terkejut, namun segera mengangguk patuh. Ia belum sempat menjawab, tapi Oh Dae-hwan kembali menyela. Baginya, pengawasan saat ini belum cukup. Target mereka adalah kesempurnaan. Mulai saat itu, Kim Hyun Sung akan menjadi produk unggulan dari sekolah mereka. Oh Dae-hwan mengakhiri kalimatnya dengan senyum licik yang tak bisa dijelaskan. Kim Yung Chul hanya bisa mengangguk patuh seperti anak anjing yang setia. Sebagai bentuk penghargaan, setumpuk uang diletakkan di hadapan Kim Yung Chul. Mulai bulan depan, karena prestasi kelasnya, ia akan menerima tunjangan tambahan. Itu hanya permulaan. Kepala sekolah menjanjikan bahwa dukungan akan terus mengalir bahkan setelah Kim Hyun Sung lulus. Dengan penuh semangat dan mata berbinar, Kim Yung Chul menerima uang itu. Dalam hati, ia tahu bahwa Kim Hyun Sung adalah tiket emasnya, lebih berharga dari siapapun sebelumnya. Scene beralih ke flashback. Di koridor sekolah, pintu besi berat terbuka perlahan. Kim Yung Chul mengikuti langkah Kim Hyun Sung dari belakang. Dengan gaya santai, ia mencoba membujuk dan menunjukkan niat membantu. Namun, Kim Hyun Sung langsung menembakkan pertanyaan tak terduga. Ia bertanya apakah guru itu tahu apa itu Golden Circle. Ekspresi bingung Kim Yung Chul cukup menjelaskan bahwa ia sebenarnya benar-benar tak tahu. Maka, Kim Hyun Sung pun menjelaskan bahwa Golden Circle adalah sebuah organisasi rahasia. Meskipun tak semua kata dipahami, Kim Yung Chul hanya bisa menyimak. Kim Hyun Sung menutup pembicaraan itu dengan peringatan dingin bahwa jika sesuatu terjadi padanya, maka semuanya akan ikut jatuh bersamanya. Wajah Kim Yung Chul terdiam kaku, namun ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan senyum ramah. Ia menyatakan bahwa nasib Kim Hyun Sung juga akan menjadi nasibnya sendiri. Namun di balik kata-kata itu, sebuah ketakutan yang samar mulai tumbuh. Kim Hyun Sung hanya menyuruhnya melakukan satu hal, mengabaikan segalanya. Apapun yang terjadi, cukup tutup mata dan berpura-pura tidak tahu. Itu saja kata-kata yang singkat dan cukup dalam. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemuda berkulit gelap dengan rambut putih tergeletak di tanah dalam kondisi babak belur. Ia adalah Shin Young-min. Tubuhnya nyaris tak dikenali lagi akibat pukulan demi pukulan. Di hadapannya berdiri Jung Min-ho, menatap dengan tatapan dingin dan mengancam. Ia memberikan peringatan terakhir bahwa jika terjadi kesalahan lagi, maka kaki pria itu akan menjadi taruhannya. Pria yang terkapar mengangguk dengan gemetar berusaha menahan rasa sakit. Setelah Jung Min-ho pergi, pria itu menggeram marah. Kemarahan dalam hatinya bukan hanya pada Jung Min-ho, tetapi juga pada Kim Hyun Sung. Dendam mulai tumbuh. Di tangga, pria itu duduk kesal mendengarkan rencana dari salah satu rekannya yang juga dipenuhi amarah. Mereka menyusun strategi untuk menjatuhkan Kim Hyun Sung, bukan dengan satu serangan langsung, tapi dengan serangkaian insiden yang akan mencoreng namanya perlahan. Mereka tahu bahwa kepala sekolah terlalu peduli pada reputasi. Jika hanya satu siswa atau dua siswa yang bertindak, mereka mungkin akan dihukum.
Tapi jika yang terlibat adalah 30 orang sekaligus, akankah kepala sekolah berani mengambil tindakan ekstrim? Yongmin menyetujui rencana tersebut. Ia yakin sekolah tidak akan berani menindak terlalu keras karena reputasi yang buruk akan memukul balik mereka sendiri. Salah satu siswa senior, Bai Xiongho, juga menyampaikan pendapatnya. Ia ingin agar mereka tidak terburu-buru. Semakin lama mereka menciptakan tekanan terhadap Kim Hyun Sung, semakin besar efeknya. Semua setuju, maka rencana mereka pun mulai dijalankan. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Kim Hyun Sung mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. Saat berjalan di koridor, suasana sekitar tampak biasa, penuh dengan siswa yang tertawa dan bercengkrama. Namun, tiba-tiba seorang siswa berjalan melewatinya dan berbisik pelan ke telinganya dengan hinaan kasar. Setelah berkata begitu, siswa itu berjalan menjauh sambil tertawa bersama teman-temannya. Mereka bergiliran satu persatu menyebut hinaan dengan cara yang berbeda, dengan gaya santai seolah itu hanya permainan. Kim Hyun Sung menatap mereka tanpa ekspresi. Ia mengerti sekarang mereka mulainya dengan ejekan, tapi itu baru langkah awal. Tak lama kemudian, seorang siswa lain berlari ke arahnya sambil meneriakkan kata-kata kotor. Tidak ada guru yang memperhatikan, dan semua siswa yang melihat hanya tertawa. Sementara itu, Kim Hyun Sung berdiri diam di tengah koridor. Tubuhnya tak bergerak, tetapi pikirannya mulai menilai situasi. Ia tahu ini bukan sekedar perundungan biasa. Ini adalah strategi, sebuah serangan terencana yang ingin mengikisnya perlahan dari dalam. Tapi, satu hal yang tidak diketahui oleh mereka yang merencanakan semua ini, Kim Hyun Sung bukanlah siswa biasa. Ia telah mengalami terlalu banyak hal untuk dihancurkan hanya dengan ejekan. Dan, jika mereka berpikir bisa menjatuhkannya tanpa konsekuensi, maka mereka baru saja membuka pintu menuju kehancuran yang tak mereka bayangkan. Karena dalam diamnya, Kim Hyun Sung sedang menyusun langkah balasan. Langkah yang tak hanya akan membuat mereka menyesal, tapi juga mengguncang seluruh sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dengan senyum tipis, Hyun Sung menatap mereka semua. Dalam benaknya, sekelompok bocah seperti ini bahkan tak pantas dianggap sebagai ancaman. Jika mereka menganggap diri mereka cukup berani untuk memulai, maka nasib mereka tak akan lebih baik dari sampah yang terinjak. Salah satu dari mereka yang merasa tak mendapat reaksi apapun, mendekat dengan sombong, mencoba memukul kepala Hyun Sung sambil terus melontarkan hinaan. Tak lama, seseorang dari belakang ikut menambahi, mengolok-olok Hyun Sung seolah dirinya tuli atau bahkan bodoh. Mereka berbicara seakan-akan Hyun Sung tidak layak berdiri di hadapan mereka. Tapi alih-alih marah, Hyun Sung hanya menyeringai. Begitu dangkalnya pikiran mereka hingga merasa seperti pemenang hanya dengan kata-kata kosong. Salah satu dari mereka maju dengan emosi membara. Namun sebelum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, sebuah pukulan cepat mendarat di wajahnya. Hyun Sung menyerang balik dengan gerakan lincah dan presisi mematikan. Satu persatu lawan tumbang tanpa sempat melawan. Wajah salah satu dari mereka ditarik paksa seperti hendak dikuliti. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh mereka tergeletak tak berdaya. Hyun Sung menghampiri salah satu dari mereka yang tersisa, yang kini berlutut sambil memegangi wajah berdarahnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tak menyangka rencana mereka akan berakhir seperti ini. Tapi memang, perhitungan manusia bodoh jarang berjalan sesuai rencana. Hyun Sung menunduk, menyuruhnya menatap, lalu memberi satu pukulan tambahan hingga tubuh itu terlempar menjauh. Ia mengirim pesan, sederhana, jika kalian bodoh, jangan pernah mencoba bermain strategi. Ajak semua anak buah kalian, bawa mereka ke sini sekarang juga. Kemudian setelah melontarkan kata-kata itu, Hyun Sung pun kembali ke kelasnya. Tak lama berselang, pintu kelas terbuka. Bai Xiongho, murid tahun kedua yang dikenal sebagai salah satu paling berbahaya di sekolah, masuk dengan tatapan penuh ancaman. Ia tahu murid tahun pertama tak cukup kuat untuk menghentikan Hyun Sung, maka ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Hyun Sung yang sedang membaca buku berdiri tenang. Ia tahu maksud kedatangan mereka. Ia mendekat dan dengan nada tenang mengajak mereka berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman, jauh dari pantauan guru. Bai Xiongho menerima tawaran itu. Mereka pun berpindah ke tempat yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dalam perjalanan, pikiran Hyun Sung berkecamuk. Ia pernah membayangkan membalas semua dendam pada orang-orang yang membuat hidupnya seperti neraka. Namun kali ini berbeda. Meski rencananya matang, ada keraguan kecil yang berbisik. Mampukah ia benar-benar melakukan ini semua? Namun, ia tahu tidak ada jalan kembali. Jika ia gagal menghadapi Bai Xiongho dan kelompoknya, maka seluruh rencananya akan runtuh. Ia memantapkan hati,
Kali ini ia tidak akan menyerah. Ini adalah medan tempur yang akan menentukan masa depannya. Sesampainya di lokasi, Hyun Sung memprovokasi mereka. Ia menantang Bai Xiongho untuk maju sendiri jika memang merasa cukup kuat. Ucapan itu menyurut amarah kelompok tersebut. Salah satu dari mereka, Kim Yang-chul, murid peringkat kedua di tahun kedua, dikenal sebagai iblis atas, maju dengan penuh kepercayaan diri. Dengan sombong, ia melompat dan melayangkan tinjunya. Ia yakin Hyun Sung akan tumbang seketika. Tapi saat ia menoleh untuk melihat hasil pukulannya, matanya membelalak. Hyun Sung masih berdiri tegap, tanpa goyah sedikit pun. Ia telah menahan pukulan itu dengan mudah. Marah dan tak percaya, Chang Hyun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Hyun Sung menghindar dengan tenang, seolah tubuhnya tahu kemana serangan akan datang sebelum tangan lawannya bergerak. Dan di saat yang tepat, ia membalas. Sebuah pukulan telak menghantam wajah Chang Hyun, membuat tubuhnya ambruk seketika. Di atas, seorang murid yang menyaksikan dari lantai 2 pucat pasi. Apa yang ia lihat barusan bukan sekedar perkelahian biasa, karena Hyun Sung mengalahkan senior dengan sangat mudah. Satu pukulan saja cukup untuk menjatuhkan lawannya. Saat itulah Jinwo sadar bahwa kekalahan sebelumnya bukanlah karena kebetulan. Ketakutan mulai merayap perlahan ke dalam dirinya, membisikkan bahwa melawan orang seperti Hyun Sung adalah kesalahan fatal. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia bahkan berpikir untuk menantang orang gila itu sejak awal. Penyesalan muncul, namun semua sudah terlambat. Di tengah kekacauan itu, sebuah tangan ringan menyentuh bahunya dari belakang. Dengan kesal karena merasa terganggu, ia berbalik dengan marah. Namun yang menyambutnya bukanlah jawaban, melainkan pukulan keras yang menghantam wajahnya. Sosok muda berambut pirang yang dikenalnya dengan baik muncul, dan aura ancaman menyelimuti kehadirannya. Ya, Kim Siwo, teman Hyun Sung, kini berdiri di belakangnya dipenuhi semangat membara untuk balas dendam. Beberapa saat sebelumnya, Siwo sempat menemui Hyun Sung. Ia menatap Hyun Sung penuh kecemasan, mencurigai bahwa temannya tengah menyusun rencana besar. Ia ingin membantu, ingin bertarung bersama apapun resikonya. Namun, Hyun Sung menolaknya dengan tenang. Ia mengingatkan janji Siwo untuk tidak terlibat dalam perkelahian yang tidak perlu. Tapi Siwo tak menyerah. Baginya, membiarkan Hyun Sung bertarung sendiri adalah kesalahan. Hyun Sung memahami kekhawatiran itu. Tapi, ia tahu bahwa keterlibatan Siwo justru akan memperparah situasi. Meski kecewa, Siwo tak banyak bicara. Hyun Sung lalu memintanya membuktikan satu hal, bahwa dia tidak sendirian. Tugas Siwo bukanlah bertarung bersamanya secara langsung, tapi membuktikan bahwa kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Siwo harus balas dendam pada bajingan Park Jinwo itu. Dan kini Siwo menjalankan perintah itu. Park Jinwo, lawan yang sempat menghajarnya, muncul dengan penuh kesombongan, merasa yakin bisa mengulang kemenangan sebelumnya. Namun, Siwo bukan lagi orang yang sama. Dengan satu tendangan ringan ke dada, Park Jinwo langsung terlempar mundur. Wajahnya pucat dan tatapan bingung menyelimuti ekspresinya. Ia tak menyangka akan terpukul sejauh itu. Rasa malu merayapi dirinya, apalagi saat melihat para siswa lain menatap dari kejauhan. Park Jinwo berteriak marah, tapi tak satupun serangannya mampu menyentuh Siwo. Semua gerakannya terlalu mudah untuk dihindari. Ia mencoba mencari celah, seolah melihat peluang. Namun, apapun yang dia pikir sebagai peluang, itu hanyalah hayalan. Siwo mengakhiri semuanya dengan satu tendangan tajam dari atas, menjatuhkan Park Jinwo ke tanah tanpa bisa bangkit lagi. Sementara itu, Hyun Sung terus menjatuhkan lawannya satu persatu. Barulah saat itu Bai Xiongho, sang pemimpin geng, menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya. Semua ini telah direncanakan sejak awal. Hyun Sung sengaja tidak membiarkan mereka menyerangnya secara berkelompok, hanya untuk menjatuhkan mereka satu persatu dan mempermalukan mereka di depan banyak orang. Para siswa yang menonton dari lantai atas mulai memperhatikan. Ini sudah yang keempat. Bisikan kekaguman dan ketakutan mulai terdengar. Bahkan mereka bertanya-tanya apakah Kim Hyun Sung benar-benar bisa mengalahkan semuanya sendirian. Bai Xiongho mulai cemas. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil mengalahkan Hyun Sung setelah ini, tidak akan ada yang mengakui kemenangannya. Orang-orang akan menganggapnya pengecut yang hanya mengambil kesempatan saat lawannya sudah kelelahan. Jika ia ingin diakui, maka saatnya adalah sekarang. Ia akhirnya melangkah maju. Dengan suara keras, ia menghentikan pertarungan. Ia mengatakan bahwa kali ini ia sendiri yang akan menghadapi Hyun Sung. Hyun Sung dengan santai menghentikan langkahnya dan tersenyum. Wajahnya menunjukkan ketertarikan. Bai Xiongho memulai dengan pernyataan formal, mengaku bahwa sebenarnya ia tidak punya urusan pribadi dengan Hyun Sung.
Tapi melihat teman-temannya dikalahkan satu persatu membuat darahnya mendidih. Hyunsung membalas dengan senyum sinis. Baginya, itu bukan karena kehebatan, tapi karena semua lawannya sangat cupu layaknya boti. Pernyataan itu langsung membakar emosi Bae Seong-ho. Ia maju dan melayangkan pukulan ke wajah Hyunsung. Namun Hyunsung tak menghindar. Ia menerima pukulan itu langsung, lalu membalas dengan satu pukulan balik yang sama kerasnya. Pertarungan berlanjut. Keduanya saling bertukar pukulan seolah tak ada rasa sakit yang berarti. Tapi sesuatu yang aneh mulai terlihat. Setiap pukulan yang diterima Hyunsung justru membuatnya semakin bersemangat. Wajahnya perlahan menampakkan senyum mengerikan, seolah ia menikmati rasa sakit. Bae Seong-ho mulai gelisah. Ia mulai mempertanyakan tujuan pertarungan ini. Setiap pukulan yang ia berikan tak menunjukkan hasil, hanya membuat Hyunsung semakin terlihat beringas. Ia mulai kehilangan keseimbangan. Emosi dan kelelahan membuat serangannya tidak lagi terarah. Hingga akhirnya Hyunsung mengambil alih. Ia meraih rambut Bae Seong-ho, menariknya dengan kasar, dan mulai menghajarnya habis-habisan. Pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah pemimpin geng itu. Teriakan dan tawa saling bertabrakan di udara, menciptakan suasana penuh kegilaan. Bae Seong-ho akhirnya roboh, tak sadarkan diri. Melihat pemimpinnya tumbang, para pengikutnya panik. Mereka mundur tanpa sadar, kaki mereka gemetar. Hyunsung hanya menatap mereka dingin, lalu menyeka darah dan keringat dari wajahnya. Dengan suara datar, ia berkata agar mereka pergi dan menyampaikan pesan. Carilah Shin Yeong-min dan bawakan kepadanya. Saat itu, di ruang kelas, Shin Yeong-min menatap dengan wajah masam. Meski ia tahu semuanya, tetap saja ia merasa berat hati melihat kekacauan itu. Pintu kelas mendadak terbuka dengan kasar. Seorang siswa berlari tergesa-gesa dan melapor. Bae Seong-ho dan semua anak buahnya telah dikalahkan. Mendengar itu, Shin Yeong-min yang sedari tadi diam hanya mengangkat alis. Ia bertanya ringan, berapa orang yang berhasil dikalahkan oleh Hyunsung? Siswa itu menjawab, 3 murid tahun pertama dan 6 murid tahun kedua. 9 orang dalam satu hari. Shin Yeong-min hanya tersenyum. Rencananya akan segera berhasil. Tak peduli seberapa sampahnya kepala sekolah dan Kim Jong-chul, mereka tidak akan bisa menutupi kasus 9 orang dihajar. Di ruang guru, seorang siswa datang berlari dengan napas memburu. Ia melaporkan bahwa pertarungan besar sedang terjadi di luar. Kim Hyunsung, murid tahun pertama, tengah menghajar para senior hingga berlumuran darah. Ia bahkan mohon agar pihak sekolah segera menghubungi polisi. Tapi semua guru di ruangan itu nampak diam saja, tidak mengubris murid yang melapor itu. Selain itu, seorang murid juga menelpon langsung ke polisi melaporkan bahwa beberapa siswa harus dilarikan ke rumah sakit karena Kim Hyunsung. Tapi lagi-lagi, polisi yang menerima laporan itu hanya menganggapnya sebagai candaan anak sekolah biasa. Di tempat lain, kepala sekolah Oh Dae-hwan nampak berbincang dengan pengawas di balik telepon. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, saat rapat para guru tengah berlangsung, Hyung-chul berdiri dan melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Pernahkah ada di antara mereka yang mendengar tentang Golden Circle? Para guru saling memandang, bingung, nama itu terasa asing, seperti nama geng baru yang belum banyak dikenal. Hyung-chul kemudian mengambil alih perhatian. Ia menjelaskan bahwa Golden Circle bukanlah sekedar organisasi biasa. Ini adalah organisasi yang menjadikan kekerasan sekolah sebagai ladang bisnis. Mereka menargetkan siswa tertentu, lalu terus-menerus mengintimidasi dan memeras uang dari korban. Mereka menjalankan aksi seperti layaknya kontrak kerja, semua berdasarkan pesanan. Penjelasan itu menimbulkan kehebohan di antara para guru. Beberapa mulai bertanya-tanya, mungkinkah geng Park Min-chul yang baru-baru ini menimbulkan keributan juga bagian dari Golden Circle? Hyung-chul mengangguk pelan, menduga kuat bahwa itu memang benar adanya. Seketika atmosfer di ruangan berubah. Keheranan, kekhawatiran, dan kecemasan memenuhi wajah-wajah para guru. Apakah mereka selama ini telah bersentuhan langsung dengan kelompok tersebut tanpa menyadarinya? Hyung-chul kembali bicara, kali ini lebih serius. Ia menyadari bahwa situasi ini bisa menyeret banyak pihak. Mungkin benar, tanpa sadar para guru telah terlibat. Dan jika masalah ini terbongkar, bukan hanya nama mereka yang rusak, tapi seluruh reputasi sekolah SMA Cheonil akan hancur seketika. Dengan nada tegas, ia menjelaskan tujuan dari pertemuan ini. Ia ingin semua guru menjauhkan diri dari perasaan simpati terhadap para siswa. Demi keselamatan mereka sendiri, para guru harus bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ia memperingatkan agar tidak meninggalkan jejak, tidak mencoba menjadi guru teladan dalam kasus ini, tidak membantu korban, dan tidak bertindak di luar batas yang bisa membahayakan diri mereka.
Salah satu guru mencoba menyuarakan keberatannya. Menurutnya, sebagai pendidik, ia tak bisa tinggal diam melihat kekerasan terjadi di depan mata. Namun, Yung Chul segera memotong dengan ancaman yang halus tapi menusuk. Jika guru itu berani terlibat dengan Golden Circle, mungkin sang guru itulah yang akan menjadi target selanjutnya. Maka, semua beban pun akan ditanggungnya sendiri. Ia tak akan mendapat perlindungan dari siapapun. Kembali ke masa sekarang, ketika para bawahan Shin Yao-min datang melapor bahwa terjadi perkelahian besar, para guru pun berpura-pura tak tahu apa-apa. Mereka menyuruh siswa-siswa itu pergi, menyebut laporan mereka sebagai lelucon belaka. Bahkan siswa yang sebelumnya menangis ketakutan di telepon pun ditolak mentah-mentah. Ia diperingatkan bahwa mengganggu polisi dengan laporan palsu bisa berakibat hukum. Shin Yao-min yang mendengar laporan ini hanya bisa menggertakkan gigi. Amarah menguasainya. Para guru ini yang seharusnya menjadi pelindung siswa justru memilih untuk menutup mata demi kenyamanan mereka sendiri. Ia mulai melangkah dengan geram. Di matanya, para dewasa ini tak berbeda dengan pengecut. Namun, sebelum sempat ia bertindak, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Sementara beberapa saat sebelumnya, di tempat lain, Chang Beom sedang bersama seorang rentenir. Rentenir itu bertanya ada perlu apa seorang yang penting seperti Chang Beom berurusan dengan rentenir kecil sepertinya. Chang Beom dengan tenang berkata bahwa dia berencana untuk menuliskan nama rentenir itu di beberapa proyek kecil yang sedang dikerjakan perusahaannya. Mendengar itu, sang rentenir langsung tersenyum puas. Ini adalah kesempatan. Banyak hal yang mungkin terjadi di Daesan jika berhubungan baik dengan Myungjin Konstruksi. Dia bertanya apa yang diinginkan darinya. Chang Beom menjawab bahwa cukup sederhana, hanya memberikannya kontak seorang yang namanya Shin Min Seok, yang mana ini adalah bapaknya dari Shin Yao-min. Dan hanya dengan satu hal itu, maka sang rentenir akan memiliki koneksi baik dengan grup konstruksinya. Kembali ke masa sekarang, ke Shin Yao-min, Go Chang Beom dengan nada tinggi memperingatkan bahwa ia tak boleh menyentuh Kim Hyun Sung sedikit pun. Jika berani, maka seluruh hidupnya akan runtuh. Orang itu menyebut bahwa penagih utang telah mendatangi rumahnya. Ancaman demi ancaman membanjiri telinganya. Jika masih ingin melihat ayahnya hidup, maka ia harus berhenti sekarang juga. Belum selesai dengan satu ancaman, Go Chang Beom melanjutkan dengan suara dingin dan mengintimidasi, memperkenalkan diri sebagai Go Chang Beom. Mendengar nama itu, tubuh Shin Yao-min menegang. Suara itu dengan tenang menjelaskan bahwa rumah keluarganya akan segera disegel. Warisan yang ia kira bisa menyelamatkan masa depannya ternyata sudah tak berarti apa-apa. Utang keluarganya akan diwariskan padanya dan tak ada satupun rentenir yang peduli tentang legalitas atau hak waris. Kata-kata dari Chang Beom menusuk dalam. Hidup Shin Yao-min telah digenggam oleh rasa takut. Namun suara itu belum selesai. Ada satu jalan keluar. Jika ia ingin tetap hidup, maka biarkan dirinya dipukuli oleh Hyun Sung. Biarkan semua orang melihat ia dipukuli dan dihancurkan. Tapi sembunyikan niat sebenarnya. Semua harus terlihat alami, bukan seperti ia sengaja mengalah. Shin Yao-min sempat ragu, mempertanyakan apakah cara seperti itu bukanlah pengecut. Tapi Chang Beom hanya tertawa dingin. Baginya, tak ada yang pengecut dalam pertempuran. Yang terpenting adalah siapa yang tetap berdiri di akhir. Setelah panggilan itu berakhir, Shin Yao-min hanya terdiam. Kepalanya penuh dengan tekanan. Wajahnya menggambarkan kekalahan sebelum perang dimulai. Dan di bawah tekanan yang semakin mencekik, ia pun memutuskan langkah berikutnya. Dengan langkah berat dan jiwa yang mulai runtuh, Shin Yao-min pergi menuju ke tempat Hyun Sung berada. Sementara itu, Kim Hyun Sung berdiri di tengah lapangan sekolah dengan pemandangan tegas. Di bawahnya, siswa-siswa bergeletak tanda sudah dikalahkan. Kim Hyun Sung menatap sosok yang perlahan mendekat. Dari kejauhan, para siswa di lantai atas mulai berseru tak percaya. Sosok itu adalah Shin Yao-min. Kehadirannya menarik perhatian semua orang. Ketegangan pun langsung mengisi udara. Mata Hyun Sung menatapnya penuh tantangan. Ia tahu kenapa lawannya datang. Dan seperti yang diduga, Yao-min langsung menerjang, berteriak penuh amarah. Namun, yang mengejutkan, Kim Hyun Sung sama sekali tak bergerak untuk menghindar. Ia berdiri diam seakan siap menerima pukulan itu secara langsung. Serangan yang seharusnya telak justru meleset karena refleks Yao-min yang menyesuaikan arah pukulan di detik terakhir. Saat itulah Kim Hyun Sung menyadari satu hal penting. Telepon itu sudah sampai kepadanya. Kini pertarungan berubah menjadi pertarungan psikologis. Kim Hyun Sung tak hanya berhadapan dengan fisik Yao-min, tapi juga dengan dilema yang membelenggu lawannya. Yao-min yang sempat digertak oleh pihak di balik layar harus berpura-pura menyerang sambil menahan diri agar tidak melukai wajah Kim. Tapi emosi tetap meledak-ledak.
Apalagi ia melihat banyak siswa-siswi yang menonton. Ia tak ingin reputasinya hancur. Meskipun di satu sisi takut akan kebenaran ancaman itu, tapi karena ketegangan dalam dirinya meledak, akhirnya ia mengabaikan semua ancaman yang diterimanya. Serangan demi serangan diluncurkan dengan brutal, namun semua berhasil diblokir Kim Hyun Sung dengan mudah. Meski Shin Yong Min pernah berpartisipasi dalam turnamen amatir dan memiliki teknik bertarung yang terasah, Hyun Sung telah menontonnya, menganalisis gerakannya, dan tahu betul titik lemahnya. Ia telah mempelajari dua kebiasaan fatal Yeong Min, membuka wajah saat emosi memuncak, dan mengambil langkah besar ketika hendak melancarkan serangan pamungkas. Momen itu akhirnya datang. Yeong Min yang dipenuhi amarah mengambil langkah besar dan melancarkan pukulan penuh tenaga. Kim Hyun Sung yang sudah bersiap langsung bergerak, memanfaatkan celah tersebut untuk mengakhiri pertarungan. Sebuah pukulan telak menghantam wajah lawannya. Yeong Min terlempar ke belakang, jatuh ke tanah, matanya berkunang, telinganya hanya dipenuhi suara gemuruh. Namun pertarungan belum berakhir. Saat ia mulai sadar, ia melihat sosok Kim Hyun Sung berdiri di atasnya, menggunakan tangannya dengan posisi jelas akan mematahkan lengannya. Yeong Min panik, ketakutan, namun tak ada belas kasihan di sana. Suara teriakan nyaring memenuhi udara saat tulangnya patah dengan suara keras. Orang-orang yang menyaksikan tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kim Hyun Sung telah menang telak. Ia meninggalkan lawannya yang tergeletak kesakitan tanpa menoleh sedikit pun. Kemenangan itu bukan hanya soal fisik. Itu adalah pernyataan, pengakuan bahwa Kim Hyun Sung bukan lagi siswa biasa. Ia telah membuktikan dirinya kepada semua orang, kemenangan yang dianggap sangat sempurna. Di ruang kepala sekolah, suasana berbeda menyelimuti. Kepala sekolah tampak sedang berbicara di telepon dengan nada riang, mengucapkan terima kasih pada kepala pengawas. Ia membuka jendela menatap langit hingga senja, tampak begitu puas. Di tempat lain, Hyun Sung bertemu dengan Siwo. Misi mereka telah berhasil. Namun, Siwo merasa khawatir karena terlalu banyak saksi mata yang melihat bahwa Hyun Sung mematahkan tangan senior Yeong Min. Namun, Hyun Sung hanya menjawab santai bahwa tidak perlu khawatir. Siwo tampak bingung, namun Hyun Sung melanjutkan, apakah Siwo tahu apa yang ia sadari? Saat Siwo akan menjawab, Pak Guru Kim Yong Chul langsung menimpali bahwa dunia tidak berpihak pada mereka yang lemah. Ternyata beberapa saat sebelumnya, Kim Yong Chul hanya bisa menahan marahnya, melihat bagaimana situasi ini makin tak terkendali. Ia merasa bahwa semua ini seperti medan perang yang tak mungkin dibersihkan. Melihat Shin Yong Min meringkuk kesakitan di tanah, ia hanya bisa menghela napas panjang. Shin Yong Min memegangi lengannya yang patah, memohon dengan suara gemetar kepada guru mereka agar dibawa ke rumah sakit. Namun, guru itu, Kim Yong Chul, tidak langsung merespon. Dalam pikirannya, saat itu ada dua pilihan yang saling bertolak belakang. Membiarkan Hyun Sung lulus dengan tenang, atau menjalani hidup yang takkan pernah damai karena menyimpan dendam dari orang-orang berpengaruh. Ia menatap Yeong Min dengan pandangan merendahkan, lalu dengan dingin, ia menetapkan satu skenario, bahwa Shin Yong Min tidak terluka dalam perkelahian dengan Kim Hyun Sung, melainkan karena kecelakaan saat bermain dengan teman-temannya dan terjatuh dari tangga. Semua orang yang terlibat, bahkan yang tergeletak di sekitar, diperintahkan untuk tutup mulut. Jika ada satu saja yang berani menyebut nama Hyun Sung di rumah sakit, maka semua rahasia dan kesalahan mereka di masa lalu akan dibuka tanpa ampun. Ancaman itu jelas dan kejam. Jika mereka mencoba menjatuhkan Hyun Sung, maka mereka sendiri yang akan binasa. Kata-kata itu menyerut amarah dari Shin Yong Min. Ia berteriak menyalahkan gurunya yang seharusnya melindungi, bukan menutupi kekerasan. Tapi Yong Chul tak goyah. Ia mendekat dan menyebut Yeong Min sebagai sampah masyarakat, menyindir masa lalunya yang penuh kekacauan dan kebohongan. Yeong Min membalas dengan suara lemas, menyalahkan guru itu karena tak pernah benar-benar membimbingnya. Tapi sebelum ia sempat menegaskan argumennya, sebuah tekanan kuat menghantam lukanya, membuatnya menjerit kesakitan. Guru itu memperingatkan bahwa dirinya bukan orang yang suka mengulang ucapan. Jika ia mengatakan akan menghancurkan, maka ia akan melakukannya. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemuda bernama Min Ho berada dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya basah kuyup, ditahan oleh dua pria bertubuh besar. Di hadapannya berdiri seorang pria yang tajam pandangannya. Saat Min Ho membuka mata, pria itu langsung menegaskan bahwa permainan belum selesai. Min Ho memohon satu kesempatan lagi, bahkan bersumpah akan menikam Kim Hyun Sung jika diperlukan. Tapi pria itu, sang perokok daerah yang bernama Jung Chan Su, tidak terkesan. Ia menjelaskan bahwa dunia yang mereka jalani bukan sembarang dunia. Mereka bekerja untuk membuat kekerasan di sekolah tampak seperti bagian alami dari kehidupan, sesuatu yang tak bisa dipisahkan.
Chansu memperingatkan bahwa bila ada yang melewati batas, menggunakan informasi rahasia klien, maka tak akan ada ampun. Rahasia dan reputasi adalah dua hal yang paling dijaga dalam organisasi mereka, Golden Circle. Ia marah, lalu menendang Minho tanpa ampun, membuatnya terjatuh dan kesulitan bernapas. Minho hanya bisa menyebut-nyebut nama Hyunsung dengan suara serak. Ia merasa anak itu sulit dikalahkan, tapi di balik kekesalannya, ia juga merasa puas karena pada akhirnya menurutnya Hyunsung hanyalah seekor katak dalam sumur, tak lebih dari itu. Seminggu kemudian, Shin Young-min menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya sederhana. "Kau keluar hari ini kan? Aku hanya akan bertanya padamu kali ini saja. Katakan padaku siapa atasanmu, dan aku akan berhenti cari masalah denganmu." Tapi Young-min menanggapinya dengan marah. Ia tidak tahu bagaimana orang itu tahu jadwal kepulangannya. Pesan itu justru membuatnya bingung. Apakah ini semua dilakukan orang itu? Ia merasa diremehkan, lalu naik bus dengan perasaan penuh amarah. Di perjalanan, ia mengutuk nama Kang Taego, pria yang menurutnya hanya bisa menggertak lewat pesan singkat. Ia berjanji akan membalas dendam, tapi untuk saat ini, ia hanya ingin pulang dan beristirahat. Saat sampai di pintu rumah, ia berharap ayahnya tidak sedang di rumah. Namun, begitu pintu dibuka, ia terkejut melihat kondisi rumah yang porak-poranda. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari dalam. Lalu ayahnya muncul sambil membawa botol minuman keras. Dalam kemarahan yang nyaris gila, ayahnya mencoba memukulnya. Young-min berhasil menghindar, bingung dan ketakutan. Ayahnya lalu jatuh ke lantai. Menangis, ia mengingatkan bahwa ia pernah memperingatkan anaknya untuk tidak menyentuh anak yang bernama Kim Hyunsung atau siapapun itu namanya. Ia sudah berusaha menjaga agar keluarganya mereka tidak ikut hancur. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Rumah mereka, kehidupan mereka, semuanya telah hancur karena kebodohan anaknya sendiri. Young-min terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia mencoba menyangkal, namun kenyataan menamparnya keras. Kakinya menginjak botol di lantai, membuat tergelincir dan jatuh. Saat itu juga ponselnya menyala. Nomor asing yang tak ia kenal muncul di layar. Setelah menerima telepon itu, hidupnya berubah total. Beberapa saat kemudian, Young-min sudah berlutut di hadapan Kim Hyunsung. Ia mengakui semua kesalahannya, menangis dan meminta ampun. Ia menyesal telah menerima perintah dari Golden Circle, bahkan menyebut dirinya sebagai orang bodoh yang menyeberangi batas. Dengan suara ketakutan, ia berkata bahwa ia tidak tahu siapa orang yang menyuruhnya, bahkan perwakilan dari organisasi hanya mengirimkan pesan singkat bahwa tugas telah selesai, lalu menghilang begitu saja. Ia bersujud, bersedia dijadikan bawahan asalkan bisa dimaafkan sekali ini saja. Namun, Kim Hyunsung tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tatapannya dingin, penuh jijik, seolah memandang serangga yang tak berarti. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan pengampunan. Semua orang sudah diperingatkan jangan pernah menyentuh siapapun yang dekat dengannya. Tapi Young-min tetap melakukannya, dan itu artinya ia telah siap menerima konsekuensinya sendiri. Young-min terus memohon, menyebut dirinya bodoh, dan Kim Hyunsung hanya membenarkannya. Ia menyebut bahwa hanya orang dungu yang akan terus menerobos tembok tanpa berpikir. Ia kemudian mendekatkan wajahnya dan dengan suara dingin menyatakan bahwa meskipun Young-min tidak tahu siapa dalang sebenarnya, ia akan percaya karena orang-orang itu tak akan pernah mengungkap identitas mereka pada bawahan rendahan seperti dirinya. Kim Hyunsung menatap wajah Young-min yang kini berlumuran air mata dan berkata dengan dingin namun tenang. Melihat merendahkan diri sebegitu rupa, ia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir. Hanya 1 bulan. Jika dalam sebulan itu Young-min bisa menunjukkan kesungguhan hatinya, mungkin akan ada pengampunan. Tapi itu pun belum pasti. Young-min sempat terkejut, tak percaya akan apa yang ia dengar. 1 bulan, tapi apa yang harus ia tahan? Kim Hyunsung tak memberinya penjelasan. Ia hanya berbalik dan pergi meninggalkan teka-teki yang harus diselesaikan oleh Young-min sendiri. Ia hanya berkata, semua akan terjawab seiring waktu berjalan. Keesokan harinya di sekolah, pandangan sinis dan penuh cibiran langsung menyambut kedatangan Young-min. Setiap langkahnya terasa berat, seperti dihujani tatapan yang menusuk. Beberapa siswa membicarakannya dengan nada merendahkan. Mereka mencemooh kekalahannya, bahkan menyindir keberaniannya datang ke sekolah setelah dipermalukan oleh siswa baru. Suara-suara sumbang itu menusuk telinganya, meski tak ada satupun yang cukup berani mengucapkannya secara langsung. Young-min hanya bisa mendesah pelan. Dalam hatinya, ia mengingat kembali kata-kata Hyunsung. Apakah ini yang dimaksud dengan ujian 1 bulan itu? Tapi jika hanya ini, ia masih sanggup bertahan. Ia hanya perlu bersabar sedikit lebih lama. Setelah itu, semuanya akan selesai dan hidup baru akan dimulai. Namun,
Saat ia duduk di meja makan siang, hal yang tak terduga terjadi. Han Myung-sung, siswa yang pernah menjadi bulan-bulanan Yeongmin selama 3 tahun, berdiri di sampingnya. Tanpa peringatan, segelas susu ditumpahkan langsung ke atas kepala Yeongmin. Cairan dingin itu mengalir melewati wajahnya, menyelimuti tubuhnya yang kaku karena amarah. Han Myung-hun memandangnya dengan tatapan puas. Ia menyebut nama seseorang, Hyun-sung, dan dengan nada penuh kemenangan berkata bahwa apa yang ia lakukan sudah mendapat restu dari Hyun-sung. Yeongmin hanya bisa menatapnya dengan geram, menahan amarah yang membara di dalam dada. Beberapa hari sebelumnya, di kelas 12 ruang 5, suasana kelas berubah drastis ketika Hyun-sung berdiri di depan dan mengutarakan isi hatinya. Ia menyatakan secara terbuka bahwa ia membenci Shin Yeongmin, bukan karena satu kejadian, tapi karena semua perbuatan keji yang telah dilakukan Yeongmin selama bertahun-tahun. Hyun-sung membuat sebuah pengumuman yang mengejutkan. Selama 1 bulan ke depan, siapapun boleh memperlakukan Shin Yeongmin sesuka hati mereka. Awalnya, para siswa terdiam. Mereka bingung dan ragu, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tapi kemudian, Hyun-sung menambahkan satu kalimat pemicu yang menguncang hati mereka. Jika tidak ada yang bertindak, maka Shin Yeongmin akan lulus dengan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kalimat itu menyentuh sisi terdalam dari rasa sakit dan trauma yang pernah dirasakan oleh banyak siswa. Han Myung-hun adalah salah satu contoh nyata dari korban perundungan itu. Selama 3 tahun, ia hidup dalam bayang-bayang Shin Yeongmin. Tiap hari adalah siksaan. Ia dipermalukan, dijadikan bahan tertawaan, bahkan dipaksa tersenyum saat dihina. Pertanyaan-pertanyaan sederhana sempat muncul dalam benaknya. Apakah Shin Yeongmin akan mengingatnya setelah lulus? Apakah pelaku sekejam itu akan merasa bersalah? Jawabnya jelas tidak, karena dalam dunia Shin Yeongmin, Han Myung-hun hanyalah mainan yang bisa dibuang kapan saja. Dan karena itulah, Han Myung-hun setuju dengan rencana Kim Hyun-sung. Kembali ke masa sekarang, saat susu tumpah di kepala Yeongmin, tawa puas keluar dari mulut Myung-hun. Beberapa wanita yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Myung-hun bahkan meludah ke nampan makan siang Yeongmin, mengingatkannya pada perlakuan yang sama yang pernah ia terima dulu. Ia menirukan kata-kata yang dulu sering diucapkan Yeongmin saat membulinya, dan kini semuanya berbalik arah. Namun ini baru permulaan. Setelah kejadian itu, Shin Yeongmin berjalan menyusuri koridor sekolah dengan kepala tertunduk. 2 siswa tiba-tiba mendekat dan memukulnya di belakang kepala. Pelemparnya sambil mengejek. Mereka menyuruhnya berjalan lebih cepat. Di sebelahnya, siswa lain memuji tindakan itu, menyebut bahwa sekarang mereka melihat seperti Shin Yeongmin yang dulu. Yeongmin menggertakkan giginya, menahan emosi yang nyaris meledak. Ia terus berjalan, namun lagi-lagi ada yang menjegal kakinya hingga ia tersungkur ke lantai, disambut tawa sinis dari kerumunan. Mereka bahkan meniru gaya Yeongmin saat dulu menjatuhkan korban-korbannya. Semua ini seolah menjadi pertunjukan balas dendam yang sudah lama ditunggu-tunggu. Belum sempat berdiri tegak, sebuah kali berisi air dilemparkan ke arah kepalanya. Yeongmin menoleh cepat, matanya mencari siapa pelakunya. Tapi yang dia lihat hanya sekelompok wajah penuh kepuasan, tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang dilakukan oleh Han Myung-hun hanyalah permulaan. Kini seluruh sekolah telah berubah menjadi panggung pembalasan. Satu persatu, mereka yang dulu diam kini bangkit, dan dengan luka yang belum pernah sembuh, mereka semua akhirnya mendapatkan giliran. Dan Shin Yeongmin hanya bisa menerima semuanya tanpa bisa melawan. Hari-hari penuh siksaan, baik secara fisik maupun mental, kini menjadi rutinitas Shin Yeongmin. Cemoohan terus berdatangan, mulai dari lelucon yang menyakitkan tentang dirinya yang kalah dari seorang murid baru, hingga ejekan kasar bahwa dirinya telah diberhentikan dari posisinya sebagai sosok paling ditakuti di sekolah. Bahkan, seolah seluruh sekolah merayakan kejatuhannya. Setiap hari, ia hanya bisa bertahan dengan harapan bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Di mejanya, tumpukan sampah dan kata-kata hinaan menjadi pemandangan yang sudah biasa. Dulu, saat ia berada di posisi yang berkuasa, tak seorang pun berani berbicara. Kini, semua orang bebas merendahkannya. Ia menundukkan kepala di atas meja, menahan amarah dan rasa malu yang membakar dirinya dari dalam. Dalam hati, ia mengutuk semua ini. Semua terjadi hanya karena satu orang, Kim Hyun-sung, yang mengatur semuanya. Di tengah dilema, sempat terlintas di pikirannya untuk membongkar semua kebusukan ini. Mungkin membatalkan rencana pelelangan kekuasaan yang disiapkan Kim Hyun-sung, atau bahkan menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Tapi bayangan mata tajam dingin Kim Hyun-sung menghantuinya, membuatnya kembali gemetar dan mengubur niat itu dalam-dalam. Ia membisikkan pada dirinya sendiri untuk bersabar. 1 bulan lagi, hanya 1 bulan. Sementara itu, Kim Hyun-sung sendiri mulai menyadari bahwa rencana awalnya belum membuahkan hasil.
Ia ingin menemukan siapa dalang sebenarnya yang mengatur semuanya dari balik layar. Tapi bahkan perantara yang menjadi penghubungnya kini telah menghilang, menyisakan pesan singkat bahwa misinya telah selesai. Di ruang kelas, Kim Hyun Sung mencoret-coret nama dan petunjuk yang berhasil dikumpulkannya. Ia mencoba menyusun profil sang klien, seseorang yang seharusnya memiliki kekuatan dan pengaruh setara dirinya, seorang yang mampu menyewa organisasi elit seperti Golden Circle. Namun, dari semua kemungkinan, ia masih belum bisa memastikan siapa orang itu. Ia menatap keluar jendela, lalu melihat Shin Yeong-min yang tengah dipukuli oleh sekelompok siswa. Tidak perlu terburu-buru, pikirnya Golden Circle pasti akan muncul kembali. Sampai saat itu tiba, ia hanya perlu menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata. Sementara itu, Shin Yeong-min sendiri tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menatap para murid yang berlalu tanpa peduli, berharap ada satu saja yang memberikannya pertolongan. Tapi tak seorang pun datang. Bahkan para guru pun memilih menutup mata. Kini semua orang seakan berada di pihak yang sama, berpura-pura tidak melihat, tapi dalam diam ikut menikmatinya. Namun bagi Hyun Sung, semua ini berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Saat Shin Yeong-min terbaring di lantai, tubuhnya kesakitan dan penuh luka. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Hyun Sung, isinya sebuah tawaran baru. Jika ia menyetujuinya, maka semuanya akan berakhir. Tidak akan ada lagi intimidasi, tidak akan ada lagi penderitaan. Bagaikan orang yang hampir tenggelam dan menemukan pelampung, Shin Yeong-min langsung membalas pesan itu. Ia bersumpah akan melakukan apapun, asalkan semua ini bisa segera selesai. Kim Hyun Sung membaca balasan itu dan tersenyum. Ia tahu inilah saat yang tepat. Singkat cerita, malam itu Shin Yeong-min berjalan sendirian menyusuri jalanan kota. Ia menginjak puntung rokok di depan minimarket. Ragu namun terpaksa. Ia tahu bahwa langkah yang akan ia ambil malam ini akan membuka kelemahan baru dalam hidupnya. Tapi jika itu bisa menghentikan semua penderitaan, ia tak peduli. Ia menutup wajah dengan masker dan hoodie, menyembunyikan identitasnya, lalu melangkah masuk ke dalam toko. Di dalam, Park Min Chul sedang berjaga. Ia ternyata bekerja di minimarket setelah dikeluarkan dari sekolah. Min Chul sempat menyapa pembeli misterius itu. Tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba wajahnya dihantam ke meja kasir. Dalam kebingungan dan rasa sakit, ia mencoba melihat siapa penyerangnya. Namun pukulan demi pukulan terus menghantam. Tak lama kemudian, ia sadar yang memukulnya adalah Shin Yeong-min. Park Min Chul yang terluka parah kemudian melaporkan kejadian itu kepada kelompoknya. Teman-temannya terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah benar Shin Yeong-min pelakunya. Namun Park Min Chul yakin betul bahwa ia menambahkan tangan kanan Yeong-min kemungkinan besar masih dibebat karena cedera, tersembunyi di balik jaket. Salah satu anggota kelompok menyarankan untuk melaporkannya ke pihak berwenang, tapi Park Min Chul langsung menghentikannya. Ia tahu siapa yang berdiri di belakang Shin Yeong-min. Jika mereka bertindak gegabah, nyawa mereka mungkin menjadi taruhannya. Akhirnya, mereka sepakat untuk membiarkannya berlalu, menganggap kejadian itu sebagai kesialan semata. Namun, tak lama setelah kesepakatan itu dibuat, suara familiar menyapa mereka dari belakang. Shin Yeong-min telah berdiri di sana. Mereka langsung siaga. Namun Yeong-min tidak menunjukkan niat untuk damai. Ia mengingatkan mereka akan kejadian kemarin, lalu mengakui bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Hyun Sung. 1 bulan penuh penderitaannya akan berakhir dengan syarat mereka harus menderita lebih dari yang pernah ia alami. Sebelum mereka bersiap, Shin Yeong-min melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengejutkan. Ia menghentam satu persatu tanpa ragu. Rasa marah dan dendam yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Setiap pukulan yang ia layangkan membawa jejak luka lama. Tidak ada yang bisa melawan, satu persatu tumbang di hadapannya. Ia mencengkeram rambut salah satu dari mereka, mengangkat kepala mereka dengan kasar dan meludahi wajah mereka. Ia mengingatkan mereka tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun setelah semua kekerasan itu terjadi, suasana tiba-tiba berubah hening, udara terasa berat. Tiba-tiba tusukan yang mendadak datang tanpa peringatan. Park Min Chul dengan tatapan penuh dendam menusukkan sebilah pisau tajam tepat ke perut Shin Yeong-min. Napasnya terengah, penuh amarah yang telah dipendam. Dengan suara pelan, ia membisikkan kalimat penuh kemarahan di telinga Yeong-min. Setelah itu, ia menarik pisau dari tubuh korbannya dengan dingin dan melangkah mundur, meninggalkan luka menganga dan darah yang terus mengalir. Shin Yeong-min tersungkur, kedua tangannya mencengkeram perutnya yang berlumuran darah. Napasnya berat, kesadarannya mulai mengabur. Dalam kondisi itu, perlahan ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini belum sempat ia pahami. Semua ini, semua kekacauan, semua pengkhianatan adalah bagian dari rencana Kim Hyun Sung. Ini bukan sekedar balas dendam biasa.
Ini adalah kehancuran bersama. Ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar selamat dalam permainan ini. Mereka semua hanya bidak, dan yang tersingkir pertama hanyalah soal waktu. Keesokan harinya, berita tentang penusukan Yao Min tersebar luas di sekolah. Suasana dipenuhi bisik-bisik penasaran dan ketakutan. Dari kelas, koridor, hingga atap sekolah, semua siswa membicarakan kejadian itu. Beberapa mengaku mendengar dari kerabat atau kenalan yang bekerja di kepolisian bahwa Park Min-chul kini menjadi tersangka utama. Kabar itu pun diperkuat dengan rumor bahwa para pelaku lainnya saling mengakui kesalahan dan justru meminta untuk segera dikirim ke pusat rehabilitasi remaja. Keanehan ini membuat sebagian besar orang bingung. Di atap gedung sekolah, Kim Hyun-sung terlihat santai berbicara di telepon. Ia mendapat kabar bahwa keluarga Jung In-ho telah menyerah dan meninggalkan Daesan. Mereka pindah ke Gang Kizo, dan Min-ho kini tengah mempersiapkan ujian masuk sekolah. Sebuah langkah yang cukup logis untuk keluarga kaya. Namun, Hyun-sung tidak terlalu terkejut. Ia tahu betul bahwa orang-orang seperti Min-ho selalu memiliki jalan keluar. Tapi ia juga tahu bahwa luka batin tidak akan sembuh semudah itu. Kepada Go Chang-beom di ujung telepon, Hyun-sung menjelaskan rencananya. Ia tak berniat membalas langsung. Ia ingin membiarkan waktu yang menghukum. Saat Min-ho merasa telah memulai hidup baru, saat ia mulai percaya bahwa semua mimpi buruk telah berakhir, saat itulah kehancuran sejati akan datang. Go Chang-beom mendengarkan dengan cermat, terdiam sesaat karena merasa ngeri. Bahkan ia yang dikenal kejam merasa rencana Hyun-sung terlalu dingin dan penuh perhitungan. Sebelum menutup percakapan, Hyun-sung memberikan satu instruksi terakhir. Begitu masa tahanan remaja para pelaku lainnya berakhir, mereka harus segera dipenjara. Ia tidak ingin ada satupun dari mereka yang berkeliaran bebas di masyarakat. Chang-beom yang saat ini berada di lokasi konstruksi tempat bekerja merasa hari-harinya berat dan monoton. Ia mengeluh karena harus mulai dari posisi terendah. Sesuai instruksi Hyun-sung, ia mulai kehabisan kesabaran. Namun Hyun-sung hanya meminta lagi sedikit waktu. Segalanya akan dimulai segera sesuai rencana mereka. Beberapa hari kemudian, harga properti secara nasional melonjak tajam. Berita ini menjadi pembicaraan hangat. Perusahaan-perusahaan konstruksi meraup keuntungan besar. Sementara itu, di suatu lokasi konstruksi, saat sebuah balok baja hendak dipasang oleh kren, salah satu pekerja diberi aba-aba untuk mundur. Namun, tak lama setelah itu, terjadi kesalahan fatal. Pin pengait kren terlepas, dan balok baja besar jatuh dengan kecepatan tinggi. Seorang pekerja yang berdiri di bawahnya tak sempat menghindar. Teriakan peringatan terdengar terlambat, dan tubuhnya tertimpa langsung oleh balok besi. Para pekerja panik berusaha menghubungi ambulans. Namun, seorang mandor yang memiliki otoritas tinggi menghentikan mereka. Ia lebih memilih melaporkan kejadian tersebut kepada atasan terlebih dahulu, menunda panggilan darurat. Ketika akhirnya pekerja itu dibawa ke rumah sakit, waktu sudah berjalan 2 jam, padahal rumah sakit terdekat hanya berjarak 10 menit. Namun pihak perusahaan justru membawanya ke rumah sakit afiliasi perusahaan yang terletak jauh di luar kota. Yang lebih mengejutkan, pihak perusahaan mencoba lepas tanggung jawab dengan menyodorkan surat pernyataan kepada keluarga korban. Mereka menyalahkan korban atas kelalaiannya sendiri dan menyatakan tidak akan memberikan kompensasi. Dua dunia terlihat jelas di ruangan rumah sakit itu. Di satu sisi, perusahaan yang semakin makmur, dan di sisi lain, nasib tragis seorang pekerja yang tertindik sistem. Hari itu menjadi awal tumbuhnya benih kebencian di hati Oh Jong-hyuk, putra sang pekerja. Hari itu menjadi kenangan kelam yang tidak akan pernah ia lupakan. Shin kini berpindah ke lokasi konstruksi Myeongjin Group. Go Chang-beom menguap panjang di lokasi konstruksi. Ia merasa bosan, lelah, dan kehilangan semangat. Ia merokok sambil bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Ia masih percaya pada Kim Hyun-sung. Anak muda itu memang dingin, tapi rencananya selalu berjalan sempurna. Di dalam kepalanya, Go Chang-beom membayangkan sosok yang paling ia benci, adiknya, berlutut di hadapannya, memohon pengampunan. Ia yakin hari itu akan segera tiba. Namun, lamunan itu buyar oleh suara keras dari luar. Suara seperti sesuatu yang runtuh dengan hebat. Dengan cepat, ia berlari menuju sumber suara. Para pekerja panik berteriak bahwa lantai bangunan telah runtuh. Chang-beom tiba tepat di lokasi dan melihat kekacauan di hadapannya. Seorang pekerja menjelaskan bahwa itu kecelakaan saat proses pengecoran. Chang-beom terdiam, matanya terpaku pada puing-puing beton dan debu yang masih mengepul. Ketika salah satu pekerja menyebut bahwa mereka telah menuangkan beton saat lantai runtuh, wajah Chang-beom langsung menegang. Ia menuding reruntuhan itu dan menuntut penjelasan. Dengan suara bergetar, para pekerja menjawab bahwa mereka tidak yakin, tapi kemungkinan ada 5 atau 6 orang yang masih terjebak di bawah sana. Namun,
Yang membuat Chang Beom marah bukan hanya insiden itu, melainkan sikap para pekerja yang tampak begitu tenang. Mereka lebih memilih untuk menunggu perintah dari atasan dan menutup area agar insiden ini tak segera menyebar ke publik. Dalam diam, mereka berniat membiarkan para korban tetap terjebak hingga masalah bisa diatasi secara internal. Kemarahan Chang Beom semakin memuncak. Ia menarik kerah salah satu pekerja dan menegaskan bahwa ini adalah masalah nyawa, bukan sekedar urusan perusahaan. Saat itulah ia teringat pada nasihat yang pernah diberikan oleh Kim Hyun Sung. Hyun Sung pernah mengatakan satu hal penting. Jika terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi, gunakan nama Putersuruh Myeongjin Construction sesering mungkin. Jangan fokus pada kerugian perusahaan. Pikirkan dulu keselamatan para korban. Dengan penuh keyakinan, Chang Beom memerintahkan untuk segera menghubungi layanan darurat. Meski sempat mendapat perlawanan dari para pekerja yang takut menanggung risiko, ia tetap bersikeras, menepuk bahu si pekerja yang ragu dan berkata bahwa seluruh tanggung jawab akan ditanggung olehnya, bukan oleh mereka. Tak ada yang boleh bermain-main dengan nyawa manusia, dan tanpa ragu ia kembali memerintahkan mereka untuk menelpon dan meminta bantuan. Tak lama, perdebatan kembali memanas di lokasi. Semua orang menunggu kedatangan tim penyelamat, namun waktu terasa berjalan begitu lambat. Chang Beom pun mulai kehilangan kesabaran. Ia bertanya-tanya apakah mereka bisa mulai membersihkan reruntuhan sendiri. Tapi sang sekretaris segera melarangnya. Risiko keselamatan terlalu besar. Mereka harus menunggu tim profesional datang dan melakukan penilaian terlebih dahulu. Namun situasi semakin memburuk. Beberapa bagian puing kembali runtuh, memicu kepanikan baru. Di tengah kekacauan itu, salah satu dari pekerja angkat bicara menjelaskan bahwa struktur bangunan tidak disangga dengan benar. Besi-besi tulangan terlihat telanjang tanpa ikatan beton yang memadai. Penyangga dilepas terlalu cepat sebelum beton mengeras, menyebabkan lantai ambruk begitu saja. Mendengar itu, Chang Beom marah sekaligus heran. Mengapa baru sekarang informasi ini disampaikan? Pekerja itu hanya menjawab dengan tenang, mengaku sempat ragu dan bertanya-tanya apakah Chang Beom adalah anak pemilik perusahaan. Dan ia tidak yakin apakah pria muda itu bersikap adil. Namun Chang Beom tak peduli dengan statusnya. Baginya keselamatan para korban jauh lebih penting dari reputasi keluarga atau bisnis perusahaan. Ia bahkan menantang balik si pekerja. Jika masih punya waktu untuk mengomel, kenapa tidak digunakan saja untuk menelpon darurat? Akhirnya, setelah upaya panjang, seluruh korban berhasil diselamatkan. Syukurlah sebagian besar hanya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa. Para pekerja dan petugas yang berada di lokasi menghela napas lega. Namun, meskipun nyawa berhasil diselamatkan, masalah baru segera muncul. Sekretaris Chang Beom datang dengan kabar buruk. Insiden tersebut telah menyebar luas di media sosial. Reaksi publik sangat negatif. Artikel dan komentar bermunculan, menghujani nama perusahaan dengan kecaman. Situasi ini sudah tak lagi bisa dikendalikan oleh pusat. Sekretaris itu tampak panik, berharap pemuda di hadapannya memiliki solusi. Namun, Chang Beom justru balik bertanya, apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang? Sekretaris itu tercengang, tak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berharap atasan mudanya memiliki rencana, bukan justru menanyakan balik. Tapi kenyataannya, Chang Beom hanya melakukan satu hal, menyelamatkan nyawa. Ponsel Chang Beom tiba-tiba berdering, nama sang ayah muncul di layar. Ia tahu panggilan itu akan membawanya ke pusaran masalah lain. Ia enggan menjawabnya. Suaranya serak karena tekanan, dan setelah beberapa detik, panggilan itu berhenti sendiri. Dengan wajah penuh tekad, ia langsung menghubungi Kim Hyun Sung. Panggilan dilakukan cepat, seolah tak ada waktu untuk menunggu lebih lama. Tanpa menjelaskan kepada siapapun, ia berlari meninggalkan lokasi. Sekretarisnya yang ditinggalkan hanya bisa bertanya-tanya dalam kebingungan. Singkat cerita, di kantor pusat, suasana jauh dari kata tenang. Suara teguran dan amarah menggema di seluruh ruangan. Chang Beom dan adiknya, Chang Suk, berdiri berhadapan. Wajah Chang Suk terlihat puas. Kesalahan yang dilakukan kakaknya adalah peluang emas baginya untuk mengambil posisi lebih tinggi. Di hadapannya, berkas-berkas berita online yang tengah viral diletakkan di atas meja. Artikel demi artikel menyoroti kelalaian perusahaan dan menyebut nama keluarga mereka secara langsung. Adiknya dalam hati sangat bahagia akan momen ini. Ia mengakui bahwa nyawa manusia memang penting, tapi bagaimana dengan perusahaan? Apakah Chang Beom paham seberapa besar kerugian yang akan ditanggung jika ia terus menangani masalah sebesar ini? Ia terus menekan dan mempertanyakan apakah Chang Beom benar-benar siap menanggung dampak jika proyek apartemen itu gagal dijual. Ia menuduh bahwa langkah yang diambil Chang Beom terlalu impulsif. Memang mungkin selama ini ia berhasil meraih banyak hal, tapi tidak semua keputusan bisa diselesaikan dengan naluri belaka. Para pengusaha seperti mereka harus berpikir panjang dan menghadapi segala konsekuensinya. Suara kembali menggema dilontarkan oleh sang ayah.
ia menyoroti betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh insiden tersebut. Kota Daesan gempar karena bukan hanya layanan darurat 911 yang dihubungi, tapi juga kepolisian dan bahkan media massa yang lebih dulu mencium aroma keganjilan. Ia memandang tajam ke arah Chang Beom, mempertanyakan bagaimana ia akan mengendalikan kekacauan ini. Sebelumnya, Chang Beom sempat menghubungi Kim Hyun Sung, orang yang sangat ia percayai. Menurut Hyun Sung, ayahnya sangat mencintai dunia konstruksi. Baginya, proyek-proyek bangunan bukan sekedar bisnis, tapi seni dan warisan yang harus dijaga. Namun, bagaimana jika terjadi insiden memalukan yang melibatkan keselamatan? Hyun Sung menasihatinya dengan tenang. Ia yakin ayahnya pasti akan ikut campur. Jadi, lakukan saja apa yang ayahnya inginkan. Lalu, apa yang harus dilakukan Chang Beom? Namun, Hyun Sung hanya menjawab dengan santai bahwa Chang Beom pasti akan menemukan cara untuk memperjelas semuanya. Nasihatnya sederhana, jangan ragu, teruslah melangkah. Kembali ke ruang rapat, Chang Beom akhirnya angkat suara. Ucapannya mengejutkan adiknya dan sang ayah. Ia menyampaikan keputusannya yang mengejutkan. Proyek apartemen itu harus dibongkar total dan dibangun kembali dari awal. Chang Suk, sang adik, langsung menentang dengan keras. Ia menganggap kakaknya tidak punya nalar ekonomi. Menurutnya, sebagai seseorang yang terlibat dalam industri konstruksi, seharusnya Chang Beom tahu bahwa sebagian besar biaya berasal dari pinjaman bank dan bunga terus meningkat setiap harinya. Ia bahkan menjelaskan dengan rinci bagaimana biaya pembongkaran dan pembangunan ulang akan menyebabkan kerugian miliaran. Baginya, memperbaiki citra perusahaan lewat kerugian sebesar itu adalah tindakan bodoh. Namun, Chang Beom tetap pada pendiriannya. Justru karena proyek itu hanya satu dari sekian banyak, ia yakin ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan integritas. Ia mengakui bahwa mungkin ia tidak mampu menghitung segalanya seperti adiknya, tapi ada satu hal yang ia pahami dengan jelas. Yang paling dibutuhkan perusahaan saat ini adalah kepercayaan publik di tengah maraknya pemberitaan tentang proyek bangunan yang tak layak huni. Reputasi adalah aset paling berharga. Ia menegaskan, jika mereka tetap membangun di atas fondasi yang telah runtuh itu, hasilnya akan memperparah krisis kepercayaan. Bahkan jika mereka berhasil menjual apartemen itu, dampaknya pada citra perusahaan akan jauh lebih fatal dalam jangka panjang. Namun, Chang Suk tetap terpaku pada keuntungan. Menurutnya, karena berita sudah tersebar luas, proyek itu pun akan gagal dijual. Tapi setidaknya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun ulang. Chang Beom membantah keras, menurutnya, yang harus menjadi fokus bukanlah kerugian ekonomi, melainkan membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab. Jika mereka dengan jujur mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan upaya untuk memulai ulang dari nol, maka lambat laun kepercayaan masyarakat bisa kembali tumbuh. Integritas menurutnya adalah fondasi utama grup konstruksi Myeongjin. Ucapan itu membuat adiknya tertawa sinis. Baginya, Chang Beom terdengar seperti seorang idealis naif. Menurutnya, mereka adalah pebisnis, bukan pemimpi. Tapi tawa itu terhenti oleh suara sang ayah. Dengan wajah penuh bangga, sang ayah menatap Chang Beom. Ia berkata bahwa akhirnya putra sulungnya telah tumbuh dewasa. Dalam ingatan Hyun Sung, kejadian ini sebenarnya pernah terjadi di kehidupan sebelumnya meski sedikit berbeda. Dulu, ketua Myeongjin justru mencoba menutupi insiden tersebut dan menjualnya sebagai bagian dari filosofi. Tapi sekarang, sang ketua bersikap jauh lebih tegas. Ia menyampaikan kekecewaannya. Yang paling membuatnya marah bukanlah kecelakaan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kesalahan itu dicoba disamarkan sebagai bagian dari pekerjaan. Baginya, itu adalah bentuk kelalaian yang tak bisa dimaafkan di bawah nama besar Myeongjin Construction. Ia menegaskan bahwa rumah adalah tempat berlindung, tempat yang harus menjamin rasa aman bagi para penghuninya. Segala keputusan pribadi atau strategi bisnis tidak boleh mengalahkan prinsip itu. Lalu, ia kembali menatap Chang Beom dan memujinya dengan tulus. Ia mengira selama ini putranya akan hidup dengan santai dan sembrono. Namun ternyata, di balik sikapnya yang temperamen, tersimpan ketegasan dan nilai-nilai yang sangat mirip dengannya. Ia pun mengingatkan bahwa Myeongjin bukan sekedar perusahaan, tapi juga bisnis keluarga yang dibangun di atas proyek-proyek konstruksi yang serius dan penuh komitmen. Ia pun menegaskan selama Chang Beom terus menjaga integritasnya, warisan perusahaan itu akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Chang Suk merasakan iri yang membara kepada kakaknya. Beberapa hari setelah kecelakaan, di rumah sakit tempat para korban dirawat, terdengar kabar yang menghancurkan hati. Seorang dokter dengan nada penuh penyesalan menyampaikan bahwa salah satu korban harus menjalani amputasi kedua kakinya. Sang istri langsung menangis histeris dan terjatuh di kursi. Ia tak tahu bagaimana harus memberitahu anak-anak mereka. Kakaknya yang mendampinginya berusaha menenangkan. Ia berkata bahwa perwakilan dari grup Myeongjin akan segera datang. Namun sang istri tidak punya banyak harapan.
Menurutnya, perusahaan konstruksi seringkali tidak bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan kerja, apalagi soal kompensasi. Kakaknya mencoba meyakinkan, jika mereka ingin menuntut kompensasi atas kondisi sang suami, mereka harus kuat. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara memanggil dengan lantang nama keluarga korban. Ternyata, orang-orang dari grup Myeongjin telah tiba. Chang Beom dan perwakilan perusahaan langsung membungkuk dalam-dalam, menyampaikan permintaan maaf resmi kepada keluarga pekerja yang kehilangan kakinya. Atas nama perusahaan, mereka menyampaikan penyesalan yang mendalam atas tragedi yang terjadi. Dalam hati, Chang Beom masih merasa bimbang. Ia ingin melakukan hal yang benar, tapi ia pun takut mengecewakan ayahnya yang kini mulai mempercayainya. Maka ia kembali meminta nasihat dari Kim Hyun Sung. Dengan tenang, Kim berkata bahwa langkah pertama adalah menangani insiden ini dengan benar. Ada dua jenis korban dalam kasus ini. Yang pertama adalah calon penghuni apartemen. Untuk mereka, Kim menyarankan agar perusahaan menunda tagihan, menurunkan suku bunga cicilan, menyesuaikan harga, dan secara transparan menjelaskan ulang proses pembangunan yang akan dimulai kembali. Dengan pendekatan seperti itu, kekhawatiran mereka akan langsung meredam. Namun, masalah yang lebih sulit justru ada pada kelompok korban yang kedua. Mendengar hal itu, Chang Beom terdiam sejenak. Ia kebingungan siapa yang dimaksud dengan kelompok korban itu. Mereka adalah para pekerja yang terluka secara langsung akibat kecelakaan di proyek pembangunan. Merekalah yang paling terdampak. Kim Hyun Sung menyarankan untuk menangani kelompok ini dengan setulus mungkin. Faktanya, mereka adalah pekerja Myeongjin Construction. Chang Beom pun duduk bersama keluarga korban untuk melakukan negosiasi. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa insiden tersebut adalah akibat dari kelalaian dalam proses pembangunan yang dilakukan perusahaan. Tak ada cara untuk menghapuskan rasa sakit itu. Namun pihak perusahaan akan memberikan kompensasi sebaik mungkin secara realistis dan manusiawi. Pihak keluarga korban awalnya terkejut mendengar niat baik tersebut. Namun pihak perusahaan menyampaikan bahwa seluruh biaya rumah sakit dan perawatan akan ditanggung sepenuhnya sebagai bagian dari kecelakaan kerja. Selain itu, mereka akan memberikan kompensasi tambahan sebesar 500 juta won secara tunai. Bukan hanya itu, sang korban akan dipindahkan ke posisi kerja baru di kantor pusat yang tidak memerlukan aktivitas fisik berat, namun tetap mempertimbangkan pengalaman kerjanya selama ini. Perusahaan menyadari betul betapa besar kontribusi sang korban selama ini bagi Myeongjin Construction, dan mereka menolak untuk menutup mata atas insiden tragis ini. Sang istri yang mendengar pernyataan itu merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Saudara korban pun ikut terharu. Matanya memerah sembari menunduk dalam-dalam, menyampaikan rasa terima kasih dari hati terdalam. Beberapa hari kemudian, Chang Beom duduk di anak tangga depan rumah sakit. Ia menyalakan sebatang rokok, menatap langit yang mendung, lalu berbicara santai kepada sekretarisnya yang berdiri tak jauh. Sekretaris itu langsung mendekat setelah mendengar panggilan. Dengan nada setengah bingung, Chang Beom bertanya pelan apa sebenarnya pekerjaan konstruksi itu. Sekretarisnya sempat tertawa kecil, menjawab bahwa pekerjaan konstruksi hanyalah soal membangun gedung. Tapi kenapa tiba-tiba ia bertanya seperti itu? Chang Beom menghembuskan asap rokoknya, lalu menceritakan, dahulu ia mengira pekerjaan mereka hanyalah soal uang, membangun, menjual, dan meraup untung. Tapi semua itu berubah sejak kecelakaan terjadi. Kini ia sadar bahwa ada begitu banyak orang yang bergantung pada pekerjaan ini. Para pekerja yang menghidupi keluarga mereka dan para penghuni yang membeli rumah dari hasil keringat mereka. Ia menatap langit, menyadari bahwa selama ini ia telah meremehkan peran dan tanggung jawab yang ia pikul. Ia menggerutu dalam hati, hidup ini terlalu rumit. Yang ia inginkan hanyalah menikmati hidup dengan makanan enak dan kebebasan. Tapi kini semuanya berbeda. Perlahan, ia mulai mengerti alasan kenapa, entah sejak kapan, ia benar-benar ingin duduk di kursi ketua perusahaan. Kursi yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia merasa tak bisa lagi hidup seperti dulu. Rokok di tangannya masih menyala, dan dengan nada getir ia mengakui bahwa rupanya ia mirip ayahnya. Cara berpikir mereka tak banyak berbeda. Ia tak tahu bagaimana orang lain menjalani hidup, tapi satu hal yang pasti, ia ingin orang-orang di sekitarnya hidup dengan baik. Sekretaris yang mendengar pernyataan itu terkejut sekaligus lega. Ia merasa bahwa atasannya benar-benar telah berubah. Tapi suasana tenang itu tiba-tiba dirusak oleh teriakan seorang petugas rumah sakit yang memarahi mereka karena merokok di area terlarang. Sekretaris itu segera meminta maaf dan berusaha meredam situasi. Namun Chang Beom tak tinggal diam. Dengan nada tajam, ia menyuruh petugas itu pergi. Ia berdiri menunjuk langsung ke arah orang yang menegurnya. Suasana hangat yang baru saja tercipta langsung menguap. Petugas itu terkejut. Dan sebelum ada yang mencegahnya, Chang Beom mengancam akan merobohkan rumah sakit itu jika ia tidak segera pergi. Sekretaris hanya bisa menarik napas panjang.
Ia bergumam dalam hati, ternyata memang orang tak bisa berubah secepat itu. Seminggu berlalu, namun dampak dari kejadian itu menyebar seperti efek kupu-kupu yang tak bisa dihentikan. Bahkan Kim Hyun Sung tak pernah menduga semua akan berkembang sejauh ini. Di layar televisi, seorang pembawa acara sedang mewawancari tamu di acara berita malam. Dengan nada formal, ia mempersilahkan tamunya untuk memperkenalkan diri. Tamu itu menyebutkan nama yang sangat familiar, Oh Jong Hyuk. Ia adalah putra dari salah satu pekerja yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan di proyek Incheon. Sebenarnya, kecelakaan di Myeongjin Construction hanyalah insiden kecil. Tidak banyak orang yang tertarik dengan kecelakaan di wilayah pedesaan yang tidak memakan korban. Tapi, jurnalis mendapatkan berita buruk. Tempat konstruksi apartemen di Gangnam Seoul dilaporkan 5 orang meninggal. Akhirnya, berita itu langsung mencuat ke permukaan. Para wartawan segera berbondong-bondong ke lokasi, mewawancarai para pekerja di sana. Salah satu dari mereka mengaku bahwa mereka sudah memperingatkan para mandor bahwa jika pekerja terus dipaksakan, kecelakaan pasti akan terjadi. Namun peringatan itu diabaikan. Seharusnya mereka melaporkan masalah ini sejak awal. Berita-berita negatif terus bermunculan di berbagai media. Kasus-kasus lama yang dulunya ditutup rapat kini terbongkar satu persatu, memicu gelombang kemarahan publik di seluruh negeri. Kembali ke studio berita, pembawa acara bertanya lebih lanjut kepada Oh Jong Hyuk mengenai kejadian yang menimpa ayahnya di konstruksi Incheon. Ia menceritakan kronologi kejadian dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, material proyek sedang diangkat dengan krain, namun terjadi kesalahan teknis yang membuat ayahnya terluka parah. Yang paling menyakitkan, menurutnya bukanlah kecelakaan itu sendiri, melainkan bagaimana perusahaan menanganinya. Setelah kecelakaan terjadi, seharusnya tim di lokasi segera memanggil ambulans. Namun, mereka menundanya selama 2 jam penuh karena harus menunggu persetujuan atasan terlebih dahulu. Akibatnya, ayahnya baru dibawa ke rumah sakit setelah terlambat mendapatkan penanganan. Bahkan, mereka membawanya ke rumah sakit yang berjarak 1 jam perjalanan, bukan ke rumah sakit terdekat. Semua dilakukan demi alasan administrasi dan asuransi. Tujuannya, menurut Oh Jong Hyuk, hanya satu, menutupi kejadian tersebut agar proyek bisa terus berjalan dan perusahaan tidak harus bertanggung jawab secara hukum maupun moral. Ayahnya pun tak mendapatkan kompensasi sepeser pun. Ketika pembawa acara bertanya mengapa keputusan seperti itu bisa dibuat, Jong Hyuk dengan penuh emosi meninju meja. Ia berkata, semua demi uang. Demi mempercepat penyelesaian proyek, perusahaan telah mengorbankan para pekerja mereka sendiri. Dengan tatapan tajam ke arah kamera, ia menyatakan bahwa inilah alasan dirinya memberanikan diri tampil di depan publik. Ia tidak ingin ada korban berikutnya seperti ayahnya. Sang pembawa acara mengangguk penuh hormat, lalu bertanya satu pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ia sampaikan lagi. Jong Hyuk terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Saat ini ia pun sebenarnya sedang bekerja di sebuah proyek konstruksi. Dan secara kebetulan, belum lama ini sebuah insiden serupa terjadi di tempat ia bekerja. Namun, reaksi perusahaan konstruksinya sangat jauh berbeda dengan perusahaan tempat ayahnya kerja. Sementara itu, di sisi lain, Chang Beom yang kini ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek rekonstruksi telah mulai bekerja sejak pagi-pagi buta. Namun, ada yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Kini, setiap kali ia datang, para pekerja menyapanya dengan penuh hormat dan penuh semangat. Sambutan hangat itu membuat Chang Beom merasa agak canggung. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia heran mengapa semua orang tiba-tiba bersikap begitu ramah. Salah satu pekerja menjelaskan bahwa setelah kejadian terakhir, pandangan orang-orang terhadap dirinya mulai berubah. Mereka kini melihatnya sebagai sosok yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Tanpa diduga, seseorang mendatanginya dan menyerahkan sebuah kantong kain berwarna merah muda cerah. Isinya ternyata jus bawang buatan istri pekerja itu. Chang Beom hanya bisa tersenyum kaku, berkeringat dingin menghadapi ketulusan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa saat kemudian, perutnya keroncongan. Ia mengeluh dalam hati, mempertanyakan mengapa dirinya harus menjadi manajer dan bekerja seawal ini setiap hari. Sambil menyantap mie instan di sudut proyek, ia kembali ke rutinitas selamanya. Meskipun posisinya telah berubah, satu hal yang tetap sama, kecintaannya pada makanan. Di tengah kenikmatan menyantap mie, seorang pekerja datang mengabari bahwa ada seorang tamu dari stasiun televisi yang ingin bertemu. Tamu itu datang dengan izin dari kantor pusat dan berniat untuk melakukan wawancara langsung dengan Chang Beom. Mendengar hal itu, ia nyaris tersedak. Ia panik, bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Namun pekerja itu sendiri tidak tahu apa alasan wawancara itu. Singkat cerita, di malam itu, di kediaman Ketua Myeongjin, sang pemimpin keluarga besar sedang bersantai di sofa, menyaksikan laporan berita tentang keputusan kontroversial perusahaannya yang memutuskan untuk membangun ulang kompleks apartemen yang sebelumnya mengalami insiden tragis.
Para ahli dalam program itu membahas bahwa keputusan seperti ini tergolong langka dalam dunia konstruksi. Umumnya, proyek-proyek semacam itu bergantung pada pinjaman bank. Jika direkonstruksi, tenggat pembayaran utang akan mundur, bunga akan membengkak, dan kerugian finansial pun tak bisa dihindari. Namun, yang membuat segalanya berbeda kali ini adalah keputusan besar itu berasal dari seseorang yang tak lain adalah putra tertua dari sang ketua, Ko Chang-beom, yang ternyata hadir dalam acara televisi itu untuk diwawancara. Dalam tayangan berita itu, terlihat seorang wanita yang merupakan istri korban. Ia mengaku awalnya sangat marah atas insiden yang menyebabkan suaminya mengalami cedera parah. Namun, ia juga mengaku tersentuh saat seseorang yang mengaku sebagai putra sang ketua datang sendiri untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sang presdir yang mendengar pernyataan itu hanya tersenyum sambil menyeruput anggurnya. Tayangan berlanjut ke segmen wawancara. Di layar terlihat sosok Ko Chang-beom yang tampak gugup, tersenyum lebar sambil menggaruk kepalanya. Ketika ditanya apakah benar ia mengatakan bahwa nyawa manusia lebih penting daripada kerugian material, Chang-beom membenarkan dengan mantap. Ketika ditanya lebih lanjut tentang alasan dibalik keputusannya untuk membangun ulang struktur dari awal, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Ia menyebutkan bahwa sejak kecil, ayahnya selalu mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya soal uang, tapi tentang membangun sesuatu seperti membangun keluarga, dan nilai-nilai itu harus dijaga selamanya. Saat menonton wawancara tersebut, sebuah panggilan masuk ke ponsel sang ayah. Di ujung telepon, terdengar suara bersemangat dari Presiden Park yang memuji bagaimana Chang-beom telah tumbuh menjadi sosok yang patut dibanggakan. Sang ayah mengakui bahwa meski dulu sempat ragu, kini ia mulai melihat cerminan dirinya dalam diri anaknya. Tak lama setelah itu, seorang wanita menghubungi dari dalam mobil sambil menyetir. Ia bertanya apakah ketua bersedia mengadakan pertemuan kencan buta dengan seseorang keluarga dari hakim dan jaksa. Namun, nada ketua langsung berubah dingin. Ia menolak dengan tegas, menyatakan bahwa sebelumnya mereka sudah pernah menolak pertemuan itu, tapi sekarang mereka tiba-tiba setuju. Wanita itu melanjutkan, mengatakan bahwa bukan hanya Daesan, orang-orang menanyakan tentang putra sang ketua dari seluruh negara. Jika sang ketua tidak suka dengan keluarga yang ia sarankan, katakan saja padanya, ia bisa mencari keluarga lain. Beberapa saat setelah itu, sang presdir memanggil sekretarisnya ke ruangannya. Ia menegaskan bahwa tidak perlu menghubungi perusahaan perjodohan lagi. Sang sekretaris hanya mengangguk. Kemudian presdir bertanya tentang perkembangan situasi proyek-proyek perusahaan. Sekretaris wanita itu dengan sigap memberikan laporan. Ia menyebutkan bahwa permintaan kerjasama mulai membanjiri dari berbagai penjuru. Proyek-proyek besar pun mulai berdatangan. Pembangunan kantor pusat Grup S di kota Jongro, rekonstruksi 3.000 unit apartemen di Gangham, pembangunan gedung utama Gangbuk, hingga kompleks apartemen perumahan karyawan milik perusahaan Kimyaje. Bahkan dari pemerintah kota Daesan pun datang permintaan mendesak untuk segera menandatangani kontrak penyediaan 5.000 rumah. Dan proyek tersebut diharapkan mulai digarap pada paruh pertama tahun depan. Mendengar semua itu, sang ketua Myeongjin hanya bisa duduk diam. Ini adalah momen yang telah lama ia tunggu. Kesempatan besar yang datang sekali seumur hidup. Sebuah tiket kemenangan yang akhirnya jatuh ke tangannya, dan itu semua berkat anak sulungnya. Singkat cerita, Chang-beom tampak bingung sekaligus terkejut. Ia tak menyangka bahwa semua ini adalah hasil dari langkah kecil yang ia ambil dengan tulus. Tanpa banyak basa-basi, sang ayah kemudian menyatakan dengan tenang bahwa mulai sekarang, Chang-beom akan resmi menjabat sebagai direktur eksekutif dari Myeongjin Group. Dan seluruh tim yang berada di ruangan itu akan memberikan dukungan sepenuhnya demi keberhasilan kepemimpinannya. Di tengah ruangan yang dipenuhi wajah-wajah yang biasanya memandangnya rendah, Ko Chang-beom berdiri terpaku. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Orang-orang yang dulu menganggapnya tak berguna, kini memberikan tepuk tangan meriah, menyebutnya sebagai CEO yang baru. Mereka yang sebelumnya menjauhinya, kini datang menawarkan bantuan, seolah-olah segalanya telah berubah dalam sekejap. Ia merasa asing di tengah sanjungan itu, terlebih ketika dua orang yang jelas-jelas dikenal sebagai pendukung adiknya, kini malah menunjukkan sikap ramah, sebuah perubahan yang begitu mendadak. Ayahnya, ketua perusahaan, kemudian menyampaikan keputusan lain. Chang-beom diminta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan di kota Daesan. Meski masih terbilang dini, ini adalah kesempatan belajar yang berharga.
Tanpa pikir panjang, Chang Beom langsung menyanggupi. Ia berdiri dengan penuh hormat, tangan di belakang punggung, dan membukukan badan di hadapan mereka semua, memohon dukungan untuk perjalanan barunya. Sementara itu, di lingkungan sekolah, suasana lebih ringan. Tawa dan suara riang siswa yang hendak liburan semester memenuhi udara. Beberapa siswi terlihat sibuk membicarakan video viral tentang kejadian tempo hari. Penuh rasa ingin tahu apakah itu benar adanya. Di sisi lain, Hyun Sung duduk diam mendengarkan obrolan itu sambil membuka ponselnya. Sebuah notifikasi masuk, pesan dari Chang Beom. Ia memberitahu kabar besar. Dirinya resmi menjadi CEO. Hyun Sung membalas dengan ucapan selamat secara singkat. Tapi tak lama kemudian pesan lain menyusul. Kali ini tentang keterlibatannya dalam proyek pembangunan 5.000 unit rumah sosial di kota Daesan. Pesan itu membuat Hyun Sung terpaku. Perubahan ini benar-benar di luar dugaannya. Rencana awalnya justru jauh lebih sederhana. Seharusnya Chang Beom hanya akan memperkuat posisinya di dalam perusahaan lewat insiden sebelumnya. Lalu secara bertahap mempengaruhi pengesahan proyek di rumah sosial. Lalu secara bertahap mempengaruhi pengesahan proyek rumah sosial. Tapi kini semuanya berkembang lebih cepat, seolah efek kupu-kupu telah mengubah arah segalanya. Ia pun menyadari bahwa ia perlu menghitung ulang semua variabel, memastikan tidak ada celah sedikit pun, karena baginya kegagalan adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah melintas di halaman sekolah. Kim Hyun Sung melihat dari atas dan langsung mengenali mobil itu. Itu adalah milik Ko Chang Beom. Ia heran karena tak ada kabar sebelumnya bahwa temannya akan datang. Chang Beom langsung menuju kantor kepala sekolah. Sambutan hangat menanti, lengkap dengan pujian yang berlebihan. Kepala sekolah menyatakan kebanggaannya, menyebut bahwa kini Chang Beom bukan hanya kebanggaan Myeongjin Group, tapi juga kebanggaan kota Daesan. Chang Beom mencium adanya informasi bocor. Statusnya sebagai CEO belum diumumkan secara resmi, tapi kepala sekolah sudah mengetahuinya. Ia menduga pria tua itu mendapatkan kabar dari jalur belakang, namun ia tak mempermasalahkannya. Kedatangannya memang punya tujuan khusus, untuk menyampaikan rasa terima kasih karena selama ini telah menjaga Hyun Sung, seorang murid yang ia anggap penting. Kepala sekolah merasa tersanjung, tetapi Chang Beom tak berhenti di situ. Ia melanjutkan bahwa rasa terima kasih juga harus ditunjukkan secara konkret, karena dalam hidup semua adalah soal memberi dan menerima. Ia lalu menawarkan sebuah hadiah, pembangunan pusat olahraga baru untuk sekolah tersebut, lengkap dengan fasilitas modern termasuk kolam renang, tentu saja dengan dukungan penuh dari pemerintah kota. Kepala sekolah langsung setuju dan menyatakan dukungannya dengan sepenuh hati. Dalam hati, Chang Beom merasa puas. Ia tahu betul dengan sedikit bantuan materi, ia bisa membangun dukungan yang setia. Dan hari itu, ia juga punya agenda lain. Ia meminta dipanggilkannya guru yang bernama Kim Young Chul. Ketika guru itu tiba, Chang Beom menilai pria itu dari ujung kepala hingga kaki. Dalam pikirannya, orang seperti Kim adalah jenis yang mudah dijinakkan, pragmatis, mengikuti arus, dan selalu mencari celah untuk naik kelas sosial. Ia tahu bahwa rumor sudah beredar bahwa Chang Beom diduga menyuap guru tersebut karena secara terang-terangan menghukum Yeongmin. Tapi baginya, semua itu tak penting. Yang terpenting adalah hasil akhir. Ia tahu bahwa dalam dunia seperti ini, mereka yang bekerja untuk orang kaya akan selalu mendapatkan tempat. Chang Beom menjanjikan banyak hal kepada guru itu, karir yang terjamin, penghargaan yang layak, dan tentu saja kompensasi yang tidak sedikit. Bahkan ia menawarkan hiburan di tempat khusus, lengkap dengan amplop berisi uang yang ia samarkan sebagai vitamin. Lalu, dengan senyum samar, ia memperingatkan bahwa dirinya bukan sekedar wali murid biasa, melainkan ahli waris dari Myeongjin Group Construction, seseorang yang memiliki pengaruh besar di kota Daesan. Ancaman halus itu terselip di balik nada sinis dan tawaran hadiah. Kim Young Chul sempat terdiam, namun sadar bahwa ia tak mungkin menolak. Sementara itu, di atap sekolah, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Di sanalah Chang Beom bertemu dengan Kim Hyun Sun. Tanpa banyak basa-basi, ia menyatakan pengakuannya. Ia benar-benar mengakui bahwa semua pencapaian saat ini adalah hasil dari prediksi dan keputusan cermat Kim Hyun Sung. Ia bahkan menyebutkan bahwa jatuhnya Chang Suk tak lepas dari strateginya. Dan keberhasilan kali ini jauh lebih kompleks. Keputusan untuk membangun kembali yang awalnya terdengar mustahil ternyata adalah kunci utama yang mengubah segalanya. Chang Beom tahu bahwa karakter ayahnya telah dibaca dengan tepat oleh Kim Hyun Sung. Dan semua keputusan yang ia ambil kini membawanya ke puncak, menjadi CEO, dan kelak mungkin menjadi presidir. Dengan rasa hormat yang tulus, ia mengakui bahwa rasa penasarannya terhadap Kim Hyun Sung kini berubah menjadi kekaguman. Ia tidak tahu pasti rencana besar apa yang sedang dirancang oleh pemuda itu, tapi satu hal yang pasti, kekuatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan untuk itu ia siap memberikan panggung. Mendengar ucapan itu, Hyun Sung tak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap datar, hanya mengangguk singkat sebagai bentuk penghargaan.
Chang Beom menatapnya sambil menyuruhnya meminta apapun yang ia butuhkan. Karena sekarang Chang Beom benar-benar akan melakukan apapun untuk Hyun Sung. Mendengar itu, tanpa ragu, Hyun Sung langsung melontarkan pertanyaan. Berapa banyak Chang Beom bisa menghabiskan uang untuknya? Sore itu, ketika pelajaran terakhir, suasana sekolah tampak biasa, tapi segera berubah saat guru Kim Yong Chul berdiri di podium dan mengumumkan sebuah kabar besar. Ia menyampaikan bahwa telah dibentuk dana beasiswa baru dengan sponsor langsung dari grup konstruksi Myeongjin. Jumlah beasiswa itu mencapai 10 juta won. Meski tidak ada batas jumlah penerima, beasiswa ini hanya diberikan kepada siswa-siswa dengan prestasi dan masa depan menjanjikan. Pengumuman itu sontak membuat kelas heboh. Beberapa siswa merasa heran, bahkan sinis, apalagi saat nama pertama yang diumumkan sebagai penerima beasiswa adalah Kim Hyun Sung. Sorotan mata, tawa sinis, hingga bisik-bisik segera menyebar ke seluruh ruangan. Banyak yang mencibir, menganggap itu sebagai lelucon. Bukankah seharusnya sponsor langsung saja memberikan uang tanpa perlu membuat drama seperti ini? Namun, pengumuman belum selesai. Nama kedua yang disebut sebagai penerima beasiswa itu adalah Kim Si-woo dari ruang 8. Sontak, suasana semakin gaduh. Banyak yang tidak percaya, mereka tahu Hyun Sung adalah siswa pertama. Tapi Kim Si-woo, ia dikenal hanya sebagai mantan atlet taekwondo yang tak lagi menonjol. Perbincangan itu terus berlanjut hingga perjalanan pulang. Sebagian siswa mulai menganalisis dan menyimpulkan bahwa ini pasti karena hubungan mereka dekat dengan Hyun Sung. Menurut mereka, hanya karena kedekatan itulah mereka bisa dipilih. Diam-diam nama Hyun Sung kembali jadi bahan pembicaraan hangat. Ada yang berspekulasi bahwa ia mungkin anak haram dari keluarga pemilik Myeongjin Group. Tapi ada juga yang menolak mentah-mentah teori itu. Jika memang begitu, sejak awal pasti ia sudah diperlakukan istimewa. Namun, di tengah obrolan itu, salah satu dari mereka tiba-tiba terdiam. Wajahnya memucat. Bahkan hampir tergigit lidahnya sendiri karena panik. Ia menunduk, wajahnya berusaha menghindar dari sosok yang kini berdiri di hadapannya. Kim Hyun Sung, ia tak bisa kabur. Bersama dua temannya, ia hanya bisa berdiri kaku, mengingat kembali masa-masa saat mereka dihajar habis-habisan. Hyun Sung hanya tersenyum dan memanggil mereka mendekat dengan isyarat tangan. Saat itu, rasa penyesalan mulai tumbuh di dalam diri mereka. Mengapa mereka begitu bodoh berani menyebarkan gosip tentang Hyun Sung? Alih-alih menggunakan kekerasan, Hyun Sung hanya menatap salah satu dari mereka, Cho Jae-jin, si pembawa gosip sekolah yang terkenal cerewet. Ia memastikan identitasnya, lalu menyampaikan maksudnya. Hyun Sung ingin bantuan Jin untuk menyebarkan informasi. Ia mengaku bahwa pemilihan penerima beasiswa itu tidak sepenuhnya adil, dan dirinya serta Kim Si-woo adalah buktinya. Namun, karena tidak ada batasan penerima, siapapun berpeluang mendapatkan beasiswa itu. Jin terkejut, ia bahkan mengira beasiswa itu hanya diberikan pada orang yang disukai saja. Tapi kemudian, Hyun Sung memberikan perintah dengan suara tenang namun menekan. Sebarkan rumor itu, namun tambahkan sedikit bumbu agar terasa lebih menggugah. Keesokan harinya, rumor aneh mulai menyebar di sekolah. Rumor itu menyatakan bahwa beasiswa dari Myeongjin Group adalah hadiah bagi siapapun yang memperlakukan Kim Hyun Sung dengan baik. Sontak, semua mulai memahami kenapa Kim Si-woo yang tidak menonjol bisa dipilih. Cho Jae-jin menjadi agen penyebar rumor utama, mengulang-ulang narasi bahwa jika ingin mendapat bagian dari beasiswa, maka bersikap baik pada Hyun Sung adalah syarat utamanya. Dari ruang kelas hingga kantin sekolah, semua mulai membicarakan perubahan sikap Hyun Sung. Banyak yang mengatakan bahwa ia telah berubah sejak insiden Park Min-chul dan kini tengah menjalankan misi bersih-bersih sekolah. Dari siswa baru hingga para senior, ada desas-desus bahwa Hyun Sung bahkan menerima siapapun yang ingin bergabung dalam rencananya. Beberapa menganggap rumor ini berlebihan, seperti kisah dari novel tentang kekerasan sekolah. Namun tetap saja semua terus menyebarkannya. Bahkan, siswa yang awalnya skeptis mulai mempertimbangkan, mungkinkah benar dengan mendekati Hyun Sung, mereka bisa ikut menikmati dana beasiswa itu. Bae Seong-ho yang saat itu duduk di kelas juga mendengar rumor tersebut. Ia menatap keluar jendela sambil merenung. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang digerakkan oleh Hyun Sung. Dengan langkah cepat dan penuh tekad, Bae Seong-ho berdiri dari duduknya, mendengarkan desas-desus bahwa Kim Hyun Sung sedang merekrut orang-orang. Ia langsung mempercayainya dan mulai berpikir keras. Jika ia bisa membuktikan dirinya, mungkinkah ia bisa menjadi penerima beasiswa berikutnya sama seperti Kim Si-woo? Dalam hatinya, ia tahu betul, jika dibutuhkan seseorang yang bisa bertarung untuk Kim Hyun Sung, maka ia adalah orang itu. Ia memang kalah, tapi bukan karena lemah, semata karena lawannya adalah Kim Hyun Sung. Tak ada satupun yang berani menyebut dirinya lemah. Dengan semangat baru, ia memanggil Cho Jae-jin. Ia bertanya, benarkah rumor yang beredar itu? Cho Jae-jin, yang sudah dilatih oleh ketakutan sebelumnya, hanya bisa mengangguk cepat dan dengan suara pelan membisikkan sesuatu ke telinga Bae Seong-ho.
Ia berkata bahwa Kim Hyun Sun sedang membangun kekuatan untuk menjadikan sekolah Cheonil sebagai wilayah kekuasaannya. Dan dengan kekuatan itu, ia akan membersihkan sekolah-sekolah di sekitarnya. Cho Jae-jin menambahkan bahwa siapapun yang menunjukkan kekuatan dan loyalitas selama masa ini akan diberi imbalan besar. Beasiswa senilai 10 juta won bukanlah jumlah yang kecil. Dan kabarnya, uang itu berasal dari Yayasan Jin Construction yang mendanai semua ini. Bae Seong-ho termenung. Jika dibandingkan dengan bantuan uang yang pernah ia terima dari orang lain, nilai ini jauh lebih besar. Masalahnya, apakah Kim Hyun Sung bersedia menerimanya kembali? Meski mereka pernah saling bertarung, tapi akhirnya ia memutuskan untuk mencoba. Saat sekolah usai, Bae Seong-ho sudah berdiri menunggu di depan gerbang. Ketika melihat Kim Hyun Sung melintas, ia segera mendekat. Dengan sikap rendah hati, ia menyampaikan keinginannya untuk bicara. Tanpa banyak bicara, Kim Hyun Sung hanya menyuruhnya mengikuti. Mereka berjalan ke tempat sepi. Dan di sana, Bae Seong-ho langsung mengutarakan penyesalannya atas masa lalu. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah punya niat buruk sejak awal. Tapi, Kim Hyun Sung tetap tenang dan tegas, meminta Bae Seong-ho menyampaikan maksud utamanya. Dengan terus terang, Bae Seong-ho menyampaikan bahwa ia mendengar rumor soal rencana dominasi sekolah. Ia mengaku butuh uang, walau tak bisa menjelaskan alasannya. Ia bersedia melakukan apapun. Ia bahkan menyebut dirinya bisa menjadi orang kuat dan patuh, siap menerima perintah. Namun, Kim Hyun Sung menanggapi dengan dingin. Ia berkata bahwa dirinya tahu bahwa Bae Seong-ho terlibat dalam rencana Shin Yao-min. Tanpa mencoba berbohong, Bae Seong-ho mengakui semuanya. Menariknya bukan kemarahan yang ia terima, melainkan sebuah tantangan. Hyun Sung akan menerimanya bergabung asalkan Bae Seong-ho lulus dari ujian yang diberikan kepadanya. Beberapa saat kemudian, para siswa junior datang ke sebuah tempat yang tidak biasa. Mereka dipanggil oleh Bae Seong-ho. Namun mereka heran kenapa para senior kelas 3 juga ada di sana. Di atas tangga, para senior duduk dengan gaya angkuh, mengejek dan menantang. Mereka meremehkan semua murid kelas 2 yang ada di sana. Namun suasana berubah ketika suara berat Bae Seong-ho memecah keributan. Wajah penuh luka dan memar. Dengan suara lantang, ia menyatakan kesetiaannya pada Kim Hyun Sung. Mulai hari itu, ia berada di pihak Kim Hyun Sung. Siapapun yang tak berniat mengikuti Hyun Sung dipersilahkan untuk menunjukkan diri. Para senior mencoba mencibir dan mengejek. Mana mungkin senior kelas 3 harus tunduk pada bocah kelas 1. Namun, Bae Seong-ho tanpa ragu langsung mengancam para senior itu dan bersiap menghajar mereka. Apalagi dengan kejatuhan Shin Yao-min, senior kelas 3 tidak punya kekuatan apa-apa sekarang. Bayangan sebelumnya terlintas dalam benak Bae Seong-ho saat mereka bersama Hyun Sung di ring oktagon. Hyun Sung memukulinya hingga babak belur. Hyun Sung menyatakan dengan jelas bahwa ia hanya menerima anjing-anjing yang patuh. Jika diperintah bertarung, mereka harus bertarung. Jika diminta menggonggong, mereka harus menggonggong. Tidak ada perlawanan, hanya kepatuhan mutlak. Sorot mata Kim Hyun Sung dengan penuh dominasi dan dingin sangat membekas dalam benaknya. Ia juga mengingat kembali saat dirinya hampir tak sanggup berdiri karena rasa sakit akibat perkelahian. Lalu tiba-tiba menerima notifikasi transfer uang 5 juta won dari Kim Hyun Sung. Uang yang begitu besar cukup untuk membuatnya rela jadi budak Hyun Sung. Di ring oktagon, saat tubuhnya tergeletak dengan luka-luka, Kim Hyun Sung berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa mulai saat ini ia adalah anjing milik Kim Hyun Sung. Ia diberi tugas untuk mengambil beasiswa keesokan harinya dan dijanjikan hadiah lebih besar jika ia berhasil. Tapi di balik itu ada ancaman yang sangat nyata. Jika ia berani mengkhianati, maka ia akan dihancurkan tanpa ampun. Bae Seong-ho memandang langit yang cerah. Ia sempat ragu bertanya pada dirinya sendiri apakah ini keputusan yang benar. Dirinya kini diperlakukan bukan sebagai rekan, melainkan sebagai hewan peliharaan. Namun pikiran itu cepat ia singkirkan. Bagi orang seperti dirinya, uang sebanyak ini bukan sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Hidupnya selama ini sudah buruk. Jadi ketika makanan datang ke mulut, kenapa harus menolak? Dengan pikiran yang sudah bulat, ia menelpon seseorang. Saat panggilan diangkat, ia hanya berkata dingin, meminta untuk bertemu karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Lalu, kejadian itu pun terjadi. Bae Seong-ho menjatuhkan salah satu siswa kelas 3 hingga terkapar. Ia berdiri tegak, menatap mereka semua dengan penuh penghinaan. Ia berkata bahwa selama ini ia bukan tunduk karena takut, melainkan karena ada satu sosok yang sangat kuat bernama Yao-min. Tapi kini, Yao-min sudah tiada dan mereka sudah bukan apa-apa lagi. Ia menantang siapa saja yang masih berani melawan, lalu menarik kepala salah satu senior dan memperingatkannya. Mulai sekarang, ia akan melayani Tuan Kim Hyun Sung dan semua orang di tempat itu pun harus tunduk pada perintah yang sama. Ia mengulangi perintah Kim Hyun Sung bahwa siapapun yang diperintahkan untuk memberikan pipi untuk ditampar, maka mereka harus melakukannya tanpa ragu. Jika diperintahkan untuk bertarung, mereka harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Jika ada yang menolak, maka mereka sendiri yang akan menjadi target berikutnya. Setelah membuat pernyataan itu, ia melepaskan senior yang dipukulinya.
lalu menyeka darah di telinganya. Sebelum pergi, ia berkata dengan suara tegas bahwa rumor tentang Kim Hyun Sung yang memberikan beasiswa kepada mereka yang patuh memang benar adanya. Maka siapapun yang ingin makan esok hari harus mulai menunjukkan kesediaannya mulai sekarang. Keesokan harinya, kabar tentang insiden yang melibatkan Bae Syong Ho masih ramai diperbincangkan di lingkungan sekolah. Banyak siswa mempertanyakan kewarasannya. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar berubah menjadi pengikut setia Kim Hyun Sung hanya karena sekali kalah bertarung. Bahkan ada yang menyamakan kesetiaannya dengan perilaku sekte, menyebutnya gila dan menganggapnya telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Mereka berjalan sambil melanjutkan ngobrol. Mereka mentertawakan rumor bahwa Bae Syong Ho mendapatkan uang hanya karena mengikuti perintah Kim Hyun Sung. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat kerumunan siswa berkumpul di depan papan pengumuman. Penasaran, mereka pun ikut mendekat. Ternyata, daftar penerima beasiswa baru saja diperbarui. Dan disitulah mereka melihat nama Bae Syong Ho tercantum sebagai salah satu penerima. Kejutan itu membuat suasana berubah. Keraguan yang tadinya menyelimuti akhirnya mulai mengendur. Jika rumor itu benar, maka bisa jadi Bae Syong Ho memang mendapat imbalan atas kesetiaannya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, nama-nama lain yang juga tak terduga mulai muncul dalam daftar, termasuk Chu Jae-jin, seseorang siswa yang dikenal sebagai perundung dunia maya. Jinwo yang ikut menyaksikan itu merasa bingung. Bagaimana bisa Kim Hyun Sung yang masih siswa biasa punya hubungan dengan kelompok besar seperti Myeongjin Group Construction? Ia pun mencari jawaban langsung dari Cho Jae-jin yang dengan santai mengaku bahwa ia hanya mengikuti semua perintah dari Kim Yong Sun. Itulah sebabnya dia menerima beasiswa. Ia bahkan menyarankan Jinwo untuk bersikap lebih hati-hati dan tidak melawan Kim Hyun Sung, atau nasibnya bisa sama buruknya seperti Shin Yong Min yang kini telah disingkirkan. Perkataan itu membuat kepala Jinwo dipenuhi pertanyaan. Benarkah Kim Hyun Sung sedang berusaha mengubah sekolah ini menjadi wilayah kekuasaannya? Dan jika iya, bagaimana mungkin para siswa bisa hidup tenang di bawah kendalinya? Tiba-tiba, suara dari arah depan membuat semua orang tersentak. Kim Hyun Sung sedang berjalan, diapit oleh sosok yang dikenal sebagai Siwo, dan seluruh siswa secara refleks memberi jalan. Kini tak ada lagi yang berani menentangnya. Kehadirannya disambut dengan rasa takut dan hormat, tanda bahwa dominasi Kim Hyun Sung di sekolah sudah mencapai puncaknya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah mobil hitam melaju cepat. Di dalamnya, seorang pria tengah menerima telepon dengan wajah tegang. Penelpon di ujung sana marah besar. Ia menegur pria itu karena gagal menjalankan tugas yang diberikan, menjaga ketertiban di sekolah dan mencegah kerusuhan. Ia menyalahkan pria itu atas kegagalan mengendalikan Kim Hyun Sung yang kini tak bisa dihentikan oleh siapapun di sekolah. Dengan suara ketus, sang penelpon menyampaikan kekhawatirannya. Anak-anaknya yang bersekolah di sana kini hidup dalam ketakutan. Ia merasa dihianati oleh Golden Circle, organisasi bayangan yang selama ini dikenal andal. Jika masalah ini tak segera ditangani, reputasi mereka akan hancur. Pria dari pihak Golden Circle buru-buru menenangkan kliennya. Ia meyakinkan bahwa mereka sudah menyiapkan rencana dan sebelum bulan November berakhir, Kim Hyun Sung akan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ia memastikan bahwa targetnya tidak akan mengikuti ujian akhir, melainkan menulis surat permintaan mundur secara sukarela. Nada suara klien pun mulai melunak. Ia memberi kepercayaan terakhir. Setelah telepon ditutup, pria itu menoleh ke arah pemuda berambut pirang di sebelahnya. Namanya Choi Tae-jun, sosok yang angkuh tapi berbakat. Pria itu menanyakan kesiapannya, dan Tae-jun menjawab dengan percaya diri. Ia hanya meminta satu hal, imbalan khusus yang telah dijanjikan. Tae-jun kemudian dibawa menemui kepala sekolah Cheonil. Meskipun biasanya tidak menerima siswa pindahan di tengah semester, kedatangannya adalah pengecualian karena mendapatkan rekomendasi langsung dari pengawas pendidikan. Ketika ditanya, Tae-jun menjawab bahwa sang pengawas adalah teman ayahnya. Namun, kepala sekolah bukan orang yang mudah dibohongi. Ia menatap tajam ke arah Tae-jun. Rasa curiga mulai tumbuh. Tidak mungkin pengawas pendidikan mendorong pemindahan siswa hanya karena permintaan pribadi. Ia mulai menebak, mungkinkah Tae-jun adalah agen rahasia yang dikirim oleh Golden Circle untuk menghancurkan sekolah. Meski penuh curiga, kepala sekolah akhirnya menyetujui proses pemindahannya, tapi dengan peringatan keras. Jika Tae-jun melanggar aturan sekolah, tidak akan ada perlakuan istimewa meski ia punya koneksi sebesar apapun. Dengan senyum menyebalkan, Tae-jun mengangguk dan mengangkat tasnya. Ia kemudian ditempatkan di kelas 10 ruang 5. Saat memperkenalkan diri, ia memandang seluruh siswa dengan tatapan arogan. Ia menyatakan dirinya berasal dari Seoul dan berharap bisa berakrab dengan semua orang. Di antara para siswa, Park Ki-woo menatapnya lekat-lekat dan menyebut namanya dalam hati. Ternyata mereka pernah bertemu. Saat waktu istirahat tiba, keduanya pun bercakap seperti teman lama. 6 bulan lalu, mereka memang sempat bertemu dalam sebuah pertemuan rahasia. Kala itu, Tae-jun yang sudah terkenal di wilayah Seoul Timur bergabung dengan Golden Circle. Ia berkeliling untuk memperluas koneksi.
menyiapkan jaringan untuk masa depan. Namun Taejun tiba-tiba mengubah topik dan menunjuk ke arah sekolah, bertanya apakah ini tempat kekuasaan Jinwo. Jinwo agak gugup, tapi tetap menjawab bahwa ia yang menguasai tempat itu. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini sebenarnya membosankan. Kepala sekolah sangat menjunjung tinggi reputasi, dan satu-satunya yang patut diwaspadai hanyalah satu orang, Kim Hyun-sung, sosok yang kekuatannya melebihi siapapun di sekolah ini dan yang memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh besar di luar sana. Saat ia mengingat kembali tatapan dingin dan tajam Kim Hyun-sung, tubuhnya refleks menggigil. Ia tahu siapapun yang berani bermain-main dengan orang itu akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa ditebak. Mendengar penjelasan tentang Kim Hyun-sung, Cho Tae-jun menjadi penasaran. Benarkah orang itu adalah penguasa sebenarnya di sekolah ini? Bukankah sebelumnya Jinwo yang mengaku memegang kendali? Jinwo merasa tidak nyaman, namun mencoba mengelak. Menurutnya, apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Ia hanya memperingatkan Tae-jun agar berhati-hati. Namun, di balik tatapan tenangnya, Cho Tae-jun merasa muak. Baginya, Jinwo hanyalah si bodoh sok hebat. Meski begitu, mereka tetap memiliki koneksi. Dan dalam benaknya, ia berpikir, mungkin Jinwo masih bisa dimanfaatkan suatu saat nanti. Dengan senyum tipis, ia menyembunyikan niatnya dan menyampaikan basa-basi hangat. Setelah itu, Jinwo kembali ke kelas, sementara Choi Tae-jun masih tenggelam dalam pikirannya. Baginya, ini bukan sekedar soal mengalahkan satu orang. Tugas yang ia emban adalah menghancurkan reputasi Kim Hyun-sung sepenuhnya dalam waktu 6 bulan. Ia dikirim oleh pihak berkepentingan dengan bayaran tinggi dan jaminan besar. Jadi tidak ada alasan untuk menolak atau gagal. Tae-jun membayangkan masa depan cerah. Ia hanya perlu menciptakan sedikit kekacauan, memicu konflik dan menjadikan sekolah sebagai neraka bagi Kim Hyun-sung. Ia sudah sering melakukannya. Cukup dengan mempermainkan suasana dan mendorong siswa lain untuk berbalik membenci. Keyakinannya bukan tanpa sadar. Ia termasuk dalam peringkat elit. Di bawah sistem Golden Circle, siswa dengan peringkat S dikenal tak tersentuh. A berada di puncak nasional dan peringkat B menandakan dominasi tingkat tinggi. Dan itulah peringkat Choi Tae-jun, meski ia masih tahun pertama. Dengan sikap arogan, ia melirik jam dinding. Kim Hyun-sung mungkin memiliki dukungan internal dari pihak sekolah, namun dirinya punya koneksi kuat di luar, termasuk Direktur Pendidikan Seoul. Namun ia tahu koneksi saja tidak cukup. Ia harus bergerak dengan hati-hati mengatur strategi yang tepat. Pertama, ia harus menjatuhkan Kim Hyun-sung di hadapan publik, lalu memanipulasi siswa tahun kedua dan ketiga agar menyingkirkannya. Jika berhasil, Hyun-sung akan menjadi musuh bersama. Tatapannya tertuju kembali kepada Jinwo. Ia berpikir untuk urusan sekecil ini, rasanya tidak perlu banyak orang. Jinwo pun ia anggap sebagai batu sandungan yang harus segera disingkirkan. Tapi sebelum itu, ia meminta Jinwo untuk mengajaknya berkeliling, mengenal kelas-kelas lain, hingga akhirnya mereka tiba di kelas terakhir, kelas 1. Di kelas itu, wali kelasnya adalah Kim Hyung-chul, dan disinilah siswa yang disebut-sebut tadi berada, Kim Hyun-sung. Mendengar nama itu disebut lagi, Cho Tae-jun menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Begitu pintu dibuka, pandangannya langsung tertuju pada seorang siswa yang tengah fokus belajar di bangku paling depan. Ya, itu dia, Kim Hyun-sung. Jinwo mulai merasa gelisah. Dalam hati, ia mengumpat, haruskah orang itu benar-benar berada di sana saat ini? Namun, sebelum bisa menghentikan sesuatu, Choi Tae-jun sudah melangkah maju dengan ekspresi angkuh. Ia menatap tajam, lalu berjalan langsung ke arah Kim Hyun-sung dan menyemburkan kalimat penuh tantangan. Ia menuduh Hyun-sung dan menatapnya dengan sikap menantang. Melihat situasi memanas, Jinwo buru-buru berusaha melerai. Namun, Kim Hyun-sung tetap tenang. Ia hanya menjawab bahwa dirinya bahkan tidak sedang melihat ke arah Tae-jun. Dan dengan tajam menebak maksud sebenarnya dari kedatangan siswa baru itu. Seolah bisa membaca niat dari bahasa tubuh, Kim Hyun-sung menyatakan bahwa Tae-jun memang datang untuk mencari masalah. Wajah Tae-jun memerah bukan karena malu, tapi karena marah. Ia merasa diremehkan. Namun, sebelum sempat berkata lebih jauh, tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam wajahnya dan membuat tubuhnya terpental menghantam bangku dan meja, lalu jatuh terlempar ke lantai. Tae-jun menatapnya ke atas dengan wajah penuh kemarahan, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Dari samping, Jinwo sudah berlutut, kedua tangannya terkatup memohon. Ia berkata dengan nada putus asa, meminta Hyun-sung untuk memaafkan temannya yang baru saja membuat onar. Ia bersumpah tidak tahu apa-apa dan bahwa ini semua bukan rencananya. Jinwo merendah, membungkuk dalam-dalam, berharap kemarahan Kim Hyun-sung tidak berlanjut. Tae-jun masih tergeletak di lantai, terkejut melihat kenyataan di depannya. Sosok yang ia anggap pengecut dan pengikut, kini mohon-mohon seperti seekor anjing yang ketakutan. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Semuanya terasa tidak masuk akal.